Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita sangat bergembira ketemu dengan menggunakan link Zoom dalam rangka memberikan komunikasi ya dan informasi dari gerakan restorasi Garpu ya, pedagang dan UMKM membuat satu program kegiatan yang berkaitan bagaimana kita akan menjadi kita. Dan kata sambutan dari Kakak Ketum DPP, Kakak Jupri Lumintang ST, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Siap, dengar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang mengikuti acara Zoom meeting ini dalam rangka mensosialisasikan LPDP atau Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Saya sebagai Ketua Umum Garpu, Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM, merasa terpanggil ketika acara Zoom meeting ini dilaksanakan. Kenapa? Karena saya melihat program dari LPDP ini sangat baik untuk kita sosialisasikan kepada teman-teman semua, khususnya para pelaku-pelaku UMKM yang ada di bidang kita. Kebanyakan para pelaku-pelaku UMKM ini memiliki ekonomi yang sangat lemah, yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan anak ya ke tingkat perguruan tinggi. Jadi kami kemarin berdiskusi dengan teman-teman, khususnya pelaku-pelaku yang sudah menjalankan LPDP ini, yang sudah menerima manfaat dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan ini. Setelah kita pelajari, ini sangat baik untuk khususnya masyarakat yang kurang mampu, anak-anaknya yang ingin bersekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka dengan itu kami menyelenggarakan acara ini untuk memberikan pemahaman, memberikan arahan. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pedagang dan UMKM merasa ini sangat penting untuk kita jadikan bahan untuk kita bahas dan kita diskusikan agar supaya apa yang menjadi tujuan dari LPDP ini bisa kita sampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat kecil ya. Kami mengundang juga beberapa sebenarnya pembicara di sini, keynote speaker. Ada Kakak Hilary Brigita Lasut yang mungkin bisa memberikan pengalamannya dia selama bersekolah, berkuliah di dalam negeri maupun luar negeri, dan kepada alumni-alumni LPDP yang lulusan dari luar negeri maupun dalam negeri yang sudah pernah merasakan manfaat, mungkin bisa berbagi dalam acara webinar pada malam hari ini, agar supaya teman-teman di luar sana bisa tahu dan menerima manfaat ini. Bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan beasiswa ini? Bagaimana langkah-langkahnya ketika kita menerima beasiswa ini? Apa yang akan kita lakukan ketika kita berkuliah itu? Apa manfaatnya lagi nanti ke depan? Untuk itu, acara ini saya rasa perlu kita lakukan lagi ke depan. Saya berharap ke depan pesertanya yang mengikuti webinar ini bisa lebih banyak lagi, agar supaya kita bisa men-share ke daerah-daerah, khususnya daerah-daerah yang memiliki ekonomi yang kurang mampu, agar supaya anak-anaknya itu bisa bersekolah di daerah itu, bisa mengembangkan ilmunya, keilmuan yang didapat, untuk dibalikan ke daerahnya lagi, supaya daerah bisa mendapatkan manfaat dan menerima manfaat itu. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta dan kepada
alumni LPDP yang sudah bergabung dan memberikan partisipasi pada malam hari ini. Di sini juga ada Kakak Marta, ada dokter yang kebetulan beliau ketua bidang untuk penelitian dan pengembangan pendidikan di Garpu. Jadi Garpu sendiri bukan hanya fokus untuk pergerakan secara ekonomi dan sosial, tapi Garpu sendiri ini memiliki tujuan untuk membentuk manusia itu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Untuk itu, saya merasa bangga acara ini bisa terselenggarakan, dan saya pikir ini harus kita support agar supaya ke depannya ini bisa kita bikin mungkin webinar 2, 3, 4, 5, agar supaya ini harus sampai ke adik-adik atau ke masyarakat kecil yang ada di daerah-daerah. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Acara ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua, adik-adik kita semua yang akan menikmati manfaat dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ketum, Kakak Jeffrey Lumintang ST, sebagai Ketua Umum DPP Garpu, setelah menyampaikan kata sambutan. Kakak Hillary Birgita Lasut SHLLM sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir Kakak Hillary sebagai keynote speech yang akan menyampaikan informasi bagaimana pengalaman-pengalaman beliau yang berkaitan dengan kegiatan LPDP untuk bisa kita dengarkan bersama. Kakak Hillary ini adalah anggota DPR Komisi 1 ya, dari fraksi Partai Nasdem. Lalu beliau juga adalah ketua Dewan Pembina Garpu Sulawesi Utara dan founder HBL Foundation ya, di mana beliau sudah hadir di dalam link Zoom ini. Waktu dan tempat kami persilakan Kakak Hillary untuk sebagai keynote speech-nya. Silakan. Baik, terima kasih Kakak untuk kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Garpu, Ketua DPP Garpu Kakak Jufri, Sekjen Garpu, semua pengurus Garpu DPP, semua pengurus Partai Nasdem, dan semua peserta webinar yang hadir. Yang saya kasihi dan banggakan sahabat saya Sisil, yang juga merupakan alumni LPDP. Suatu kebanggaan buat saya bisa hadir dan sharing dengan teman-teman di sini. Saya bukan alumni LPDP, tapi sebagai pengalaman saya juga seorang penerima beasiswa ya, dari S1 sampai S3. Saya menerima beasiswa. Semua yang saya lewati beberapa tahun lalu selama menjadi mahasiswa penerima beasiswa kurang lebih harusnya tidak jauh berbeda ya dengan apa yang dilewati atau apa yang menjadi pengalaman dari kakak-kakak semua penerima beasiswa LPDP. S1 saya menerima beasiswa penuh 100% dari Universitas Pelita Harapan, dan S2 saya menerima beasiswa swasta dari di universitas di Amerika, di Washington University in St. Louis, US. Dan pengalaman saya memang tidak banyak yang bisa saya sharekan, karena ketika saya mengambil S2 itu saya banyak sekali bolak-balik berhubung karena memang waktu itu kita semi online ya kelasnya. Bagaimana ketika di sana saya juga sudah dalam proses untuk sosialisasi mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Nah, memang satu hal yang membedakan anak beasiswa dengan bukan anak beasiswa ya. Kita selalu di kampus itu kalau bicara anak beasiswa itu adalah mereka yang seharusnya sudah memahami betul kenapa mereka ada di posisi mereka saat ini. Mereka tahu, kami anak-anak beasiswa biasanya tahu ya, there's a purpose yang benar-benar kita sudah tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita tahu kita ada di sini untuk satu hal yang besar ya. Kalau banyak anak-anak di luar sana yang ingin sekolah, yang ingin kuliah, tetapi kemudian kesulitan secara finansial ataupun bahkan punya uang tapi tidak lulus di sekolah yang diharapkan misalnya. Tapi anak beasiswa atau anak LPDP biasanya, atau anak-anak yang bisa menerima beasiswa di luar negeri, biasanya punya mentality itu.
mentality yang menyadari bahwa kalau kita sudah ditempatkan di posisi saat ini berarti ada satu tujuan yang luar biasa yang disiapkan oleh Yang Maha Kuasa buat kita, sehingga dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan selama menghadapi masa kuliah itu secara fisik dan mental entah bagaimana kita sudah terset untuk sadar bahwa semua masalah bisa dilewati ya, dan semua tantangan kesulitan itu pasti bisa dihadapi. Kelihatannya sudah tidak ada harapan, sudah kelihatannya rasanya sulit ya. Ada anak-anak yang mendapat beasiswa LPDP atau beasiswa swasta mungkin ya, dari perbatasan dari mana, tapi basic bahasa Inggrisnya saja belum terlalu kuat. Tetapi semangatnya ada. Ada anak-anak perbatasan yang dikirim bukan karena prestasi misalnya, tapi karena banyak sekali anak-anak perbatasan yang tidak mendapatkan kesempatan beasiswa dan juga kesempatan pendidikan, memperoleh pendidikan di infrastruktur pendidikan yang cukup baik di daerah setempat, sehingga Pemdanya mengirim untuk belajar ya di luar negeri. Nah, ini menjadi satu hal yang paling sulit ya menurut saya ketika saya dan teman-teman yang sama-sama dari Indonesia itu rasakan ketika kita berada di luar. Biasanya yang paling sulit adalah kendala bahasa ya. Anak-anak yang memang di-prepare untuk berangkat ke luar negeri baru mulai dari belajar bahasa. Saya kurang familiar apakah di LPDP ke luar negerinya belajar bahasa dulu di sana baru sekolah lanjut kuliah ataukah bagaimana. Tetapi mostly untuk Amerika dan China biasanya kalau perwakilan dari perbatasan seperti Talaut atau dari Papua ya, biasa mereka dikirimkan untuk belajar bahasa langsung dulu di lokasi. Mereka belajar bahasa selama 3-4 bulan saat dikirim ke Jerman, ke China, ke Amerika, ke Australia, itu mereka mempersiapkan diri untuk bahasa dulu. Setelah sudah lancar bahasanya baru mulai kuliah. Nah, di saat-saat seperti itulah kesabaran kita, kekuatan mental kita itu diuji. Karena bicara kuliah di luar negeri itu tidak bicara kemampuan akademis. Kemampuan akademis itu diperoleh setelah mentality kita lolos dulu. Ketika kita sudah berada di posisi orang baru misalnya yang tidak menguasai bahasa, kita cerdas biasanya di sekolah dari SD kelas 0 sampai kelas 12 selalu juara 1 misalnya. Tetapi ada satu tekanan yang tidak biasa ketika kita berkuliah di luar negeri. Mungkin kita merasa kita minder, kita bukan seorang kulit putih misalnya ya, atau seorang asli Amerika, kita bukan misalnya kita seorang Asia begitu ya, yang hadir di tengah lingkungan yang sepertinya sangat tidak familiar, ada budaya, cara berpikir, ada mindset orang yang berbeda-beda, ada culture orang yang membuat kita kadang sulit beradaptasi. Itu yang menjadi permasalahan utama ketika kita berada di posisi menerima beasiswa dan jadi seorang mahasiswa atau pelajar yang belajar di luar negeri mewakili Indonesia. Nah, setelah melewati semuanya itulah, setelah kita bisa overcome semua permasalahan itu, barulah kita bisa fokus belajar, barulah kita bisa fokus untuk menimba ilmu, karena tanpa berdamai dulu dengan diri kita sendiri saat kita mengalami tekanan di luar negeri, tidak akan ada ketenangan atau fokus yang cukup untuk kita belajar dan menimba ilmu di luar negeri. Sehingga buat saya, ketika teman-teman misalnya di sini ada yang bermimpi untuk dapat beasiswa LPDP, itu mental secara psikis sudah harus kuat dulu, sudah harus sadar bahwa apapun masalahnya, kita semua harus tahu bahwa kita di sini karena Yang Maha Kuasa menempatkan, diberikan kesempatan, berarti kita dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Mindset seperti itulah yang membuat saya tetap berusaha untuk kuat dan bertahan selama ini ketika saya merasa kesulitan, ketika saya merasa sepertinya berat ya tantangan ketika berkuliah di luar negeri. Nah, setelah saya sudah mampu untuk lewati itu, barulah kemudian bisa menimba ilmu dengan konsentrasi ya. Kalau tidak, rasanya cukup sulit. Cukup sulit ketika homesick, ketika rindu keluarga, ya, ketika pertama kali kita menempatkan diri di sana, ketika tiba-tiba ada yang jauh lebih pintar, ketika ada seakan-akan standarnya itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah kita bayangkan atau bahkan kesulitannya jauh melampaui ekspektasi kita, itu menjadi masa-masa yang sangat sulit. Sehingga buat saya pertama-tama kita tentunya pasti buat teman-teman di sini atau bahkan yang ingin supaya ada adiknya, keluarganya mendaftar LPDP, bermimpi bisa menimba ilmu luar negeri, siapkan fisik mentalnya dulu. Secara mental sudah kuat, barulah kita bisa yakin bahwa yang bersangkutan
mampu untuk bisa menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Karena banyak yang sudah pergi tapi tidak mampu menyelesaikan. Banyak yang sudah kuliah, sudah diberikan kesempatan, tetapi kemudian di tengah jalan berhenti. Tapi syukurlah kalau biasanya beasiswa kelas LPDP, seleksinya cukup ketat, cukup sulit, sehingga bahkan untuk mahasiswanya yang terpilih biasanya yang jauh lebih berprestasi. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau menurut saya secara pribadi, selain kemampuan akademik, selain kemampuan mental untuk bisa bertahan di tengah tekanan ketika belajar di luar negeri, yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita belajar adalah untuk bangsa dan negara. Sehingga setelah pulang dari luar negeri, ya, setelah pulang dari menerima kesempatan beasiswa, itu kita sadar bahwa kita harus kembali. Jujur saya dan teman-teman yang pernah berkuliah di luar negeri pasti pernah merasakan keraguan ya. Kalau sudah pernah keluar negeri itu rasanya ragu gitu mau pulang kembali ke Indonesia. Apakah di Indonesia kita akan bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan selayak kita yang bisa kita terima di luar? Apakah gaji yang kita terima akan sebaik dan semenggiurkan tawaran di luar negeri? Dan apakah ilmu yang kita pakai, ilmu yang sudah kita timba ini, apakah akan terpakai dengan baik kalau kita di Indonesia? Jangan-jangan sudah belajar politik, sudah belajar hukum ya, sudah belajar segala hal yang idealis bentuknya, tetapi ketika kita kembali ke Indonesia, semuanya kembali UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi kita merasa ilmu, kemampuan untuk kita membuat suatu inovasi, membuat perbedaan, membuat perubahan, itu rasanya sepertinya useless ya kalau kita pulang ke Indonesia. Karena toh nanti ketika sudah pulang pun nanti jangan-jangan ilmu saya ini tidak dihargai. Nah, itu kebanyakan mindset anak-anak beasiswa yang menerima pendidikan di luar negeri. Bahkan banyak setahu saya siswa LPDP yang bahkan tidak mau pulang ya. Saya sering dengar kasus itu. Kalau di Universitas Pelita Harapan, biasanya kita kalau penerima beasiswa itu diminta untuk ikatan dinas. Jadi kalaupun misalnya di luar negeri dikasih beasiswa, pas pulang wajib untuk bekerja mengabdi buat Indonesia begitu. Dan saya rasa itu sistem baru yang perlu diusulkan kepada LPDP supaya menjamin bahwa anak-anak yang telah disekolahkan itu kemudian kembali ke Indonesia dengan kesadaran penuh bahwa dia ke sana belajar untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau tidak, sebenarnya buat saya LPDP bisa jadi program yang buang-buang anggaran saja. Karena terakhir toh ternyata penerimanya tidak dipaksa atau tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia mengabdi buat bangsa dan negara. Karena saya selalu ingat di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono dulu ada satu penelitian ya yang dibuat oleh McKinsey, itu bicara begini, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tetapi negara ini tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena kita terlalu terlena dengan sumber daya alam, sedangkan kita tidak fokus untuk memaksa dan menggenjot sumber daya manusia kita. Jadi satu-satunya cara Indonesia bisa mengarah lebih dekat ke mimpinya untuk menjadi negara maju adalah dengan menggenjot sumber daya manusia. Sehingga kalau LPDP ini tentunya ingin membuat dampak lebih besar, semua calon penerima beasiswa atau bahkan alumni LPDP semuanya harusnya diwajibkan untuk tinggal di Indonesia setelah dia berkuliah. Dia tidak boleh pindah warga negara atau dia tidak boleh bekerja di luar negeri, dia harus bekerja di Indonesia. Nah, saya tahu bahwa di zaman ini banyak anak-anak yang punya prestasi, yang punya kemauan dan semangat yang kuat untuk membangun bangsa. Saya harap ke depannya tentunya kita bisa mengusulkan kepada LPDP untuk mencari anak-anak ini. Untuk fokus bukan mencari anak yang pintar, tetapi anak yang cinta tanah air. Bukan mencari anak-anak yang hanya cerdas secara akademis, tetapi rasa bangga akan negaranya, rasa kemauan untuk membuat suatu perubahan di Indonesia, itu masih minim. Jangan kita fokus karena anak ini pintar, tetapi untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bangga menggunakan produk Indonesia saja dia tidak ada kesadaran sama sekali. Sehingga buat saya sangat berharap teman-teman LPDP baik alumni ya di sini itu bisa meningkatkan awareness, sudah bisa raising public awareness terkait hal ini, bahwa anak-anak yang sekolah di luar negeri ketika pulang diharapkan mampu untuk berfokus mentransfer ilmu yang mereka dapat di luar untuk bisa mengembangkan sesuatu dan membuat suatu inovasi yang dapat membawa Indonesia selangkah lebih maju. Karena kalau tidak, saya rasa akan percuma, akan sia-sia. Dan tentunya saya juga berharap dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita juga bisa saling mengingatkan, apalagi ikatan alumni ya, ada anak-anak yang dari daerah LPDP setahu saya tidak hanya memberikan beasiswa untuk luar negeri tapi dalam negeri juga, sehingga saya sangat berharap anak-anak yang dapat anak-anak bisa dari daerah perbatasan yang besar dari kampung, kita semua seperti saya besar di kampung saya di Talaut ya, itu ketika dapat beasiswa di Jakarta saya sudah tahu jelas bahwa suatu hari saya harus kembali ke kampung saya untuk membuat suatu perubahan di kampung saya.
Nah, itu yang saya harapkan bisa ditanamkan kepada anak-anak LPDP supaya atau penerima beasiswa luar negeri atau dalam negeri, dari manapun mereka berasal, mereka ketika diberikan kesempatan untuk dapat belajar menimba ilmu di kota besar, sekiranya ilmu itu dapat membuat satu perubahan atau dapat dijadikan satu bekal ya untuk bisa kembali ke daerah masing-masing dan membangun daerahnya. Sehingga kita tidak hanya berbicara membangun Indonesia di sini, tapi kita bicara membangun daerah terpencil sehingga pemerataan pembangunan itu bisa terjadi, bisa nyata di hadapan warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, mungkin itu dari saya hanya bisa membagikan pengalaman bahwa yang paling penting kita butuhkan ketika kita berada di luar negeri bukan apa-apa kok, hanya mental dan kesiapan untuk bisa cukup tangguh ya, cukup menguatkan diri, sadar bahwa kita ini orang Indonesia. Kita ini menang perang dengan bambu runcing, bukan dengan segala fasilitas, dengan segala kemudahan, sehingga ketika kita berada di luar negeri, kita sadar bahwa kita tidak harus punya segalanya, kita tidak harus hidup di luar negeri dengan segala kecukupan, tapi dengan apa yang kita punya dalam diri kita itu sudah lebih dari cukup. You have everything you need inside you. Apapun yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Dan itu satu bekal yang saya selalu pegang, yang almarhum ibu saya sudah selalu ajarkan. Yang penting kita mau kuat dan berserah kepada Yang Maha Kuasa, dan punya iman yang cukup bahwa kita sebenarnya bisa. Nah, yang kedua itu yang saya sampaikan tadi, rasa cinta akan tanah air, karena tidak ada gunanya. Sudah lulusan dari manapun, tapi kemudian sudah diberikan kesempatan oleh negara untuk belajar dengan uang rakyat misalnya, dengan uang negara, tapi setelah lulus tidak ada sumbangsi apapun buat tanah air, lebih baik dari awal jangan ambil beasiswa. Itu kalau dari saya ya. Sehingga sebaiknya kalau memang tidak ada rasa cinta tanah air, sebaiknya jangan ambil beasiswa, serahkan kepada anak-anak lain yang mau berjuang buat bangsa dan negaranya. Karena mereka akan jauh lebih berguna, walaupun mungkin mereka tidak lebih pintar dari yang lainnya. Itu dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan buat berbagi hari ini. Tuhan memberkati. Kalau ada kurang, saya mohon maaf, harap maklum. Salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Hillary Brigita Lasut SHLLM, anggota. Baik, berikutnya kita akan serahkan kepada moderator dalam konteks berdiskusi pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Marta. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Ya, selamat datang di acara webinar yang diinisiasi oleh DPP Garpu. Oke, pada kali ini saya akan memandu jalannya kegiatan webinar ini dari sisi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang sudah sangat berpengalaman, sangat penuh kredibilitas untuk menyampaikan apa sih dan bagaimana tips dan trik dalam kita untuk bisa mendaftar dan juga sukses mengikuti seleksi LPDP. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menyebutkan terlebih dahulu siapa saja yang akan mengisi kegiatan webinar kali ini. Oke, yang pertama akan ada Kakak Yohanes Surya dengan tema dia akan men-sharing pengalaman lulus S2 dan S3 selama 1 tahun. Wow, itu sangat luar biasa. 1 tahun itu waktu yang sangat singkat untuk S2 dan S3. Pembicara kedua yaitu ada Kakak Friedrich Makanlehi atau yang kita bisa panggil dengan Kakak Fritz. Beliau akan menyampaikan materi mengenai gapai mimpimu lewat LPDP dalam negeri. Lalu sesi yang ketiga dengan pembicara yaitu Kakak Silvianti Yudisti yang akan menyampaikan materi mengenai tips bisa lulus LPDP luar negeri. Nah, dan yang terakhir ada Kakak Supardi Nompo. Beliau akan menyampaikan materi mengenai tips bisa lulus S3 LPDP dalam negeri. Nah, ini sangat komplit ya, teman-teman semuanya. Jadi ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, ada yang S2, dan juga ada yang S3. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan memanggil Kakak Yohanes Surya. Selamat malam, Kakak Yohanes Surya. Malam, Kakak Anjas. Permisi, saya namanya Yohanes Kurnia. Tidak mendahului Yohanes Surya. Yohanes Surya senior saya. Oh iya. Baik, Kakak Yohanes Kurnia. Ya, baik. Mohon maaf atas kesalahan penyebutan namanya, Kakak Yohanes Kurnia. Baik, sebelum Kakak Yohanes Kurnia akan menyampaikan materinya, saya akan sedikit menyampaikan biografi singkat beliau, yaitu beliau sebelumnya berkuliah S1 di UKRIDA dengan mengambil jurusan Electrical Engineering, dan juga S2 yaitu Marketing and Management Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma. Beliau juga ikut aktif di kegiatan organisasi, yaitu mengikuti Founder World Robot Games Associations dan juga Founder Asosiasi Robotika dan Otomasi Indonesia. Saat ini beliau juga
menjadi CEO dari PT Sari Teknologi dan juga menjalani sebagai pengajar dan juga narasumber pendidikan yang majoritinya bergerak di bidang robotika. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Kakak Yohanes Kurnia untuk menyampaikan materi dan juga sharing mengenai tips lulus S2 dan S3 dalam 1 tahun. Terima kasih Kakak Anjas. Selamat malam semuanya. Salam salam Malam. inovasi. Kakak Yohanes. Salam Kakak Ketum. Salam Kakak Raja. Salam Kakak Hilary. Luar biasa sekali tadi saya dengar Kakak Hilary. Salam kepada Kakak Sekjen, Kakak Leputra dari Medcom, Bu Auda dan yang lain sebagainya. Terima kasih kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Mungkin kalau disampaikan, mungkin ini saya bisa sampaikan bahwa semuanya ini adalah berkat dari Yang Maha Kuasa. Jadi waktu yang ditempuh itu sebenarnya berkat, orang banyak bilang saya itu lulus S2, S3 COVID, orang pada bilang begitu. Kemudian saya akan coba sharingkan sesuatu. Saya akan coba sharingkan sesuatu. Ya, jadi sebelumnya saya itu adalah seorang pencipta robot. Jadi saya punya sekolah bahasa Inggris dari tahun 2000, lalu berkembang saya punya tempat kursus sampai di China, saya punya cabang di China sampai di 2005. Saya sudah kuliah di S1 Teknik Elektronika di Ukrida, juga mendapat beasiswa dari sana. Itu saya juga tidak berharap saya itu bisa masuk S1 Elektronika, karena memang semata-mata saya inginnya menjadi seorang dokter. Tapi memang orang mengatakan nggak bakal kemana-mana. Dan kalau memang Tuhan yang menghendaki, semuanya akan mengalir kembali ke sana. Saya selalu menganggap prinsip bahwa Tuhan lah yang pegang kendali semuanya. Nah, singkat ceritanya adalah saya bisa masuk S1 Teknik Elektronika dikarenakan keinginan saya menjadi kedokteran tidak bisa tercapai karena latar belakang saya adalah SMK. Jadi saya perlu sampaikan kepada kakak-kakak semua yang akan ikut beasiswa LPDP dan lain sebagainya. Saya adalah seseorang yang sangat berambisi, ingin sekali menjadi seorang dokter. Tapi apa daya, saya dari orang tidak mampu. Jadi awal mulanya adalah memang saya tidak punya ayah. Ayah saya meninggal dunia saat saya umur 3 bulan. Singkat ceritanya saya harus masuk SMK dikarenakan saya harus kerja. Tapi apa boleh buat, saat itu saya tidak bisa kerja, jadi saya harus masuk ke universitas. Dan bersyukur Tuhan bisa kasih kesempatan saya masuk universitas. Saat saya masuk universitas, saya mendapat beasiswa dari Ukrida, itu sebagai teknik elektro. Saya tidak pernah berpikir bahwa akhir saya seperti sekarang ini. Yang saya pikirkan saat itu adalah saya berusaha yang terbaik. Singkat cerita, sekolah bahasa Inggris saya berdiri sampai saya punya TK dan preschool. Lalu kemudian di tengah perjalanan, saya punya sekolah robot dikarenakan ada orang yang mengatakan kepada saya teknik elektronika, kenapa saya tidak lanjutkan menjadi robotika? Karena saat itu robotika berkembang di tahun 2000-an. Terus saya pikir, iya ya, saya kan teknik elektro ya, kenapa saya tidak menciptakan inovasi untuk anak bangsa? Saya selalu perhatikan bahwa di China saya ngajar bahasa Inggris. Saya punya guru-guru China 12 orang. Sekarang muridnya udah sekitar 2000, namanya Yoyo English di sana. Yang jadi luar biasa adalah mereka saja bisa ya. Dengan bangganya, kenapa enggak kita juga bisa di Indonesia mempunyai produk bangsa sendiri? Nah, saya pikir oke lah, saya bikin sekolah robot lah. Singkat cerita saya bikin sekolah robot Indonesia. Di tengah perjalanan banyak sekali perusahaan-perusahaan mendekati saya untuk membuat mesin-mesin seperti dari Toyota, terus kemudian dari Sharp, dari Denso. Nah, saya membuat mesin-mesin seperti ini namanya forklift otonom. Jadi kita punya perusahaan akhirnya namanya PT Sari Teknologi. Sari Teknologi sebenarnya awal dasarnya itu namanya Sekolah Robot Indonesia. Tapi singkat cerita di tengah-tengah alih-alih saya mengajarkan sekolah robot kepada anak-anak di seluruh Jakarta, cabang kami akhirnya sampai ke Bandung, sampai ke Palembang, Bogor, dan yang sebagainya. Kami punya murid lebih daripada membernya 100 sekolah. Muridnya udah mencapai sekitar 5.000 sampai 7.000 murid. Di tengah perjalanan ada orang yang mengatakan kepada saya, kalau kamu bisa bikin kurikulum robot yang mengajarkan robotika, sama seperti kamu mengajarkan bahasa Inggris kepada orang, kamu juga mengajarkan bahasa Inggris sampai ke negeri China, mengajarkan mereka bisa bahasa Inggris, kenapa tidak kamu membuktikan bahwa apa yang kamu ajarkan itu bisa memberikan dampak? Saya tanya, apa sih yang bisa memberikan dampak? Kamu tidak memberikan dampak sama sekali. Kamu cuma bisa mengajarkan, tapi kamu tidak bisa memberikan dampak. Sejak saat itu saya mulai berpikir, oke, saya akan memberikan dampak. Tepat di tahun 2012, saya memberanikan diri mendekati yang namanya Denso. Saya bilang, hey Denso, saya punya mesin yang saya bisa buat untuk kamu yang membuat kamu berkembang. Namanya Inventory Management System. Saat itu Denso membutuhkan sekali namanya Management Inventory.
dia mempunyai spare part begitu banyak. Singkat cerita saya bantu, saya adalah maker satu-satunya yang latar belakangnya PT-nya namanya PT Sari Teknologi alias Sekolah Robot Indonesia. Jadi kalau Sari Teknologi di search itu namanya Sekolah Robot Indonesia. Singkat ceritanya adalah saya berkembang sampai diterima oleh Toyota. Toyota sendiri, Jepang sendiri mengakui forklift otonom saya dan sekarang diperbanyak sampai ke negeri Thailand dan negeri Malaysia dan juga negeri Jepang. Nah, ini sangat dikenal sekali di Kerawang. Jadi kalau kalian datang ke Kerawang, Termin 3, kalian akan mengenal satu forklift otonom yang bergerak secara otonom mengangkat mesin Agia sebesar 2 ton masuk ke dalam tungku perapian 400 derajat Celcius secara otonom menggantikan manusia. Nah, singkat cerita di situ di tengah perjalanan tepat di tahun 2019, sebenarnya saya sudah selesai S1, saya sudah selesai juga S2, tapi S2 saya itu tidak beasiswa. S1 saya beasiswa, S2 saya itu adalah di UKRIDA. Saya ambil Magister Manajemen. Di tengah-tengah saya ngambil Magister Manajemen sudah selesai, lalu kemudian di tahun 2019 akhir, itu pandemi mulai menyerang. Tepat di tahun 2020 awal, saya tergabung di salah satu asosiasi kecerdasan artifisial. Saya juga tergabung di salah satu asosiasi yang dikelola oleh BRIN. Kami itu adalah para peneliti, termasuk para peneliti yang cukup didengar, dan saat itu adalah saya dari perwakilan robotika, karena saya membuat mesin-mesin yang dipakai oleh Jepang. Saat itu ada yang mengatakan kepada saya, satu challenge kamu untuk lebih tinggi lagi memberikan dampak adalah bagaimana kamu bisa berbicara tentang inovasi kamu di tengah pandemi di mana orang membutuhkan. Saat itu teman-teman kami dari UI dan ITB juga sama membuat yang sama, yaitu dari Profesor Kuat dan beberapa profesor dari ITS juga itu sama-sama membuat. Saya tidak kepikiran akan membuat ventilator. Siapa saya sebenarnya? Saya nggak kenal. Saya nggak tahu dokter. Saya nggak kenal kedokteran. Saya bilang saya pengen jadi dokter, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Ya kan? Ya udah saya selesai sebagai Magister Manajemen. Selesai. Oke, I'm doing business. Bisnis adalah saya. Itu adalah saya. Saya nggak kepikiran masuk ke akademik, teman-teman. Saya sampaikan di sini waktu saya mau cerita apa nih Kakak Frit? Oke, saya cerita apa aja adanya deh. Tapi saat itu di tahun 2020 awal, ada satu universitas yang datang ke saya, namanya Universitas Gunadarma. Universitas Gunadarma ternyata sudah memantau saya sejak dulu, sejak pergerakan saya. Jadi kalau teman-teman kalau search saya di YouTube atau search saya di Google, Anda akan menemukan bahwa saya mempunyai 17 dinosaurus dan kemudian satu simulator 13 dimensi seberat 3 ton. Saya ciptakan itu dan saya keliling Indonesia dari Surabaya sampai dengan Binjai, Medan untuk bisa memperkenalkan robotika kepada anak-anak. Saya mengadakan itu dikarenakan saya dipanggil oleh mall. Jadi saya IO, tapi IO saya IO robot. Jadi kalau kalian dengar ada lomba robot, ada dinosaurus di Mall of Indonesia, itu saya punya. Lalu singkat cerita adalah Gunadarma menanyakan saya, mau nggak kamu memberikan dampak? Lagi-lagi, teman dari asosiasi pun dari kecerdasan artifisial menguatkan kami, menguatkan saya. Ayo, coba. Saya bilang, oke, kasih saya momen ya. 1 minggu ya, saya lihat apakah ventilator bisa. Tapi saya minta dengan syarat, kasih saya seorang dokter untuk bisa bantu saya. Dikasihlah seorang dokter. Saya ditemani oleh dokter dan satu orang profesor dari Gunadarma menceritakan kepada saya tentang bagaimana manusia bernafas. Oh, itu adalah kuliah anestesi dalam waktu sekitar 1 hari sampai 3 hari. Semata-mata hanya untuk bisa menciptakan ventilator yang kemudian kami ciptakan dalam waktu sekitar 2 minggu. Nah, Anda lihat saat PSBB pertama kali digelar, TV One datang kepada saya, lalu melihat bagaimana ventilator yang sangat sederhana kalian lihat pojok di bawah, dan kemudian ventilator tersebut masuk ke BPFK. Dan luar biasa sekali Gunadarma mengatakan kepada saya, kalau Anda bisa membawa Gunadarma dan saya bersama-sama, saya menjaminkan bahwa kamu adalah seseorang yang sudah menerapkan ilmu dan akademik yang tidak harus kamu tuh mempelajari, tetapi akademik yang kamu sudah. Kadang-kadang level akademik itu nggak harus dipelajari lewat bangku sekolah. Jadi ada orang yang mempunyai keahlian dan itu sudah masuk level kompetensi level 7 atau 8 atau 9. Jadi teman-teman level kompetensi itu ternyata adalah 1 sampai 9, saya baru tahu. Jadi level 7 itu mungkin S1, S2-nya itu level 8 mungkin ya. Profesional juga level 7 atau level 8. Saya mengatakan, boleh, apakah bisa? Saya bilang, bisa. Coba kamu buat dan berikan penelitian. Teman-teman saya membuat ventilator ini. Lalu kemudian kami buat penelitian dan jurnalnya. Bersama-sama dengan dokter dan beberapa prof juga. Lalu kemudian akhirnya kita masuk BPFK oleh Kemenkes, dan kemudian kami finish keempat bersama dengan UI, ITB, BPPT, dan kami bersama-sama. Dan kami dipanggil oleh Pak Terawan, di mana alat yang kami pakai itu bisa menaikkan saturasi oksigen. Dari yang ibu ini ngedrop sekitar 65, naik langsung menjadi 95. Kita lihat sebelah kiri itu. Jadi saya membuat ventilator bersama dengan alat pelindung dan juga alat penaik saturasi. Simple, tetapi di balik simplicity ini banyak sekali perhitungan-perhitungan, dan ternyata di dalamnya itu adalah teori-teori yang saya tidak sangka ternyata yang saya punya, yang saya teliti, yang saya buat selama ini adalah teori-teori yang memang dipakai di bidang akademisi.
Ternyata memang ada gap antara bidang akademisi dengan praktikal. Jadi di sini saya pelajari bahwa mungkin saya adalah bidang praktikal, betapa turun tangan selama ini di manufacturing, terus kemudian juga membantu anak-anak juga menang perlombaan dunia, dan singkat cerita sekarang terlempar ke medis. Dari ini semua kami bikin ventilator, ambubek, ventilator untuk dan lulus BPFK untuk emergency. Lalu kami membuat helm untuk pelindung dan penaik saturasi. Lalu kita ujikan kepada pasien. Lalu dalam sekejap semua penelitian saya mulai dibahas. Kita mengadakan webinar, kita datangkan dokter, kita datangkan juga beberapa prof untuk menguji apa semuanya di situ. Dan rekan-rekan media pun meliputnya saat itu. Jadi saat itu cukup terdengar sekali, dan sampai beberapa artis juga kontak saya untuk diskusi untuk pengembangannya bagaimana ke depannya. Tetap saya berpikir oke, so what? Lalu dari sana ternyata hasil karya saya itu kita terbitkan dalam jurnal medis, dan kemudian dari sana kemudian saya mulai sidang untuk S2 dan menuju ke S3. Dalam perjalanan saya menuju S3 begitu banyak yang kami munculkan, mulai dari ventilator, kemudian oksigen generator. Jadi dari kami menciptakan ventilator itu dalam waktu sekitar 1 bulan. Oksigen generator kami ciptakan dalam waktu 1 bulan. Oksigen generator yang kami ciptakan ini 40-60 LPM, di mana oksigen generator saat itu di zaman Delta sangat sulit sekali untuk bisa, karena konsentrator yang ada itu cuma 10 LPM, di mana 10 LPM itu hanya dipakai oleh penyakit asma. Sedangkan pasien COVID itu membutuhkan 3 kali lipat dari pernafasan respiratory rate manusia. Jadi respiratory rate manusia, let's say sekitar 15 LPM, berarti 3 kalinya berarti 45 LPM. Jadi bayangkan kenapa mereka itu sampai drop. Teman-teman, saya bisa tahu ini dari mana? Dari rekan-rekan dokter. Jadi kita bolak-balik MNKes kami, bolak-balik sampai ke Wisma Atlet. Jadi saya udah nggak kebayang lagi tuh, apakah saya kena alpha, kena delta, saya juga tidak tahu deh. Pokoknya kita benar-benar pakai masker dan segala macamnya. Nah, ini dia, saya sampai ke rumah sakit seperti Geraha Kedoya, kita masuk rumah sakit swasta Persahabatan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, perjalanan ini terus berkembang dengan pesatnya. Dalam waktu 1 tahun kami melahirkan 8-10 inovasi. Termasuk ini adalah HFNC, High Flow Nasal Cannula, untuk menyembuhkan. Tibalah pada akhirnya di mana saya menciptakan satu robot telemedicine. Robot telemedicine ini bisa membantu dokter dalam melakukan diagnosa anamnesis. Jadi diagnosa awal sebelum masuk, karena biasanya kalau telemedicine itu kan cuma tahu adalah kita ketik-ketik ya, kita tulis, kita bilang kita sakitnya apa, tapi dokter tidak tahu kamu sakit apa sampai dia mempunyai stetoskop untuk melakukan diagnosa awal anamnesis, kita bilang. Diagnosa anamnesis itu terdiri atas diagnosa inspeksi, diagnosa auskultasi, dan diagnosa palpasi. Jadi robot ini diciptakan, robot telemedicine, dia bisa gantikan dokter, dia bisa jalan masuk ruangan secara otomatis, tanpa perlu ditemani, tanpa perlu dikawal, tanpa perlu digandeng. Jadi dia jalan sendiri, dia benar-benar otonom, purely otonom. Saya kaget, apa yang kami lakukan ini simple dari si kuning kecil ini, wah itu banyak sekali berdatangan. Jadi kata-kata yang paling simple adalah kalau kita bisa menjadi sebuah permata yang bercahaya, kita poles diri kita sedemikian rupa, orang jauh pun akan melihat. Jangan taruh permata di bawah bantal. Karena kalau kamu taruh di bawah bantal, percuma, orang juga nggak bakal bisa melihat indahnya kamu. Dan kalau penting, indahnya adalah bisa dipakai untuk menolong orang. Robot telemedicine ini dipakai sampai dengan isolasi mandiri, lalu kemudian alat diagnosa auskultasi ini menggunakan AI. Jadi stetoskop yang ada kita olah menjadi stetoskop digital, yang kemudian stetoskop digital ini digabungkan dengan kecerdasan artifisial dengan melakukan penelitian beberapa suara-suara frekuensi daripada jantung manusia. Jadi sekarang perkembangannya malah menjadi sebuah alat diagnosa untuk penyakit katup jantung. Jadi kita perlu tahu bahwa penyakit jantung adalah penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jadi saya kaget, astaga naga, sekarang saya sampai sejauh ini. Dan saat ini penelitian ini diminta oleh Universitas Jerman dan dibiayai oleh pemerintah Jerman. Kami akan berangkat ke sana, mungkin sesudah pandemi ini selesai, atau mungkin juga lihat keadaan aman. Dan inilah robot AI Assistance Robot. Jadi kita berharapkan dengan Assistant Robot ini, pasien, ini ada videonya, cuma mungkin saya masih PDF, jadi lebih singkat, semua ada di YouTube sih. Jadi singkat cerita adalah, kita mengharapkan bahwa dari sini, dokter bisa menganalisa pasien-pasien yang ada di Papua, pasien-pasien di pulau tertentu. Bayangkan kalau mereka harus menunggu angin yang reda untuk mendapatkan oksigen. Tabung-tabung oksigen di bawah, tunggu anginnya reda supaya perahu bisa merapat. Bayangkan sulitnya. Bayangkan mereka harus tahu diagnosa penyakitnya sebenarnya apa. Dokter tidak tahu. Bagaimana rekamnya? Bagaimana rekam daripada jantungnya? Bagaimana dokter bisa mendengarkan denyut nadinya? Bagaimana dokter bisa mendengarkan isi perutnya? Kalau tidak ada robot atau tidak ada smart sensing ini, berkembanglah dari sana teman-teman. Saya tidak berhenti. Saya hajar terus. Jadi 1 bulan muncul 1 inovasi. 1 bulan 1 inovasi. Dan luar biasanya adalah, kalau kita berkehendak baik, kita melakukan baik, semesta pasti akan mendukung. Dan luar biasa di sini ada Universitas Gunadarma, itu sangat luar biasa.
Jadi saya sekarang adalah seorang dosen yang mengajar bukan hanya di teknik informatika, teknik robotika, teknik game, di informatika kedokteran, di pariwisata, dan di ekonomi. Sampai saya bingung, kok kita nyerap semua ya? Tapi intinya begitu. 2 menit lagi ya Kakak Yohanes. Ya, ilmu yang kita pelajari harus bisa bermanfaat. Jadi ya singkat cerita, ini ada inovasi termasuk juga saya akhirnya menjadi top 5 di antara 96 institusi, dari Prof ITS sebelah kiri, dan Prof yang UGM sebelah kanan, dan seterusnya. Dan ini adalah robot kopi, dan dari sinilah S2 dan S3 saya rampung. Jadi S3 saya adalah penelitian tentang alat diagnosa penyakit katup jantung dengan menggunakan AI, sehingga manusia atau masyarakat awam bisa mengetahui penyakitnya. Sehingga bisa menolong lebih awal kalau manusia atau orang-orang mengalami penyakit demikian. Dan terus kami bergerak dan tidak menyerah sampai akhirnya kami menciptakan robot dan Cooper AI, yang Cooper AI ini adalah akan digunakan untuk seluruh siswa di Indonesia untuk belajar AI. Ini adalah closing terakhirnya saya. Saya bilang, Tuhan, saya pengen sekali Cooper AI ini dipakai oleh orang-orang, sehingga orang tahu pola pikir saya kenapa saya bisa bikin robot banyak. Dan Cooper ini kami sangat harapkan bisa disebar kepada anak-anak, supaya anak-anak di ujung pulau pun bisa belajar tentang AI dan robot. Dan inilah cerita kenapa saya bisa dapat S2, S3, dan sampai pemerintah Jerman pun kontak kami. Jadi perjalanan cukup panjang, tidak cukup panjang, belum cukup waktu untuk menjelaskan, tapi demikianlah. Tapi intinya adalah Tuhan yang mengizinkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Kakak Yohanes. Ini luar biasa sekali ya rekan-rekan semuanya. Jujur ini saya sampai merinding dengernya. Karena yang dari awal Kakak Yohanes itu ingin sekali ke dokteran tadi, betul? Ya, saya ingin sekali ke dokteran. Ya, dokter diputar dulu arahnya mengikuti yang robotika dan juga electrical engineering, tapi ujung-ujungnya di bermuara juga di kedokteran juga Kak, ujung-ujungnya membantu kehidupan manusia juga. Iya, akhirnya. Jadi memang aja di kedokteran. Tapi informatika kedokteran ya, bukan kedokteran. Informatika kedokteran. Ya, jadi memang jalannya itu mungkin tidak selalu lurus, akan diputar dulu, tapi ujung-ujungnya memang akan sama dengan apa yang kita inginkan, seperti itu ya Kak Yohanes ya. Baik, untuk teman-teman, betul sekali. Baik, untuk teman-teman semuanya, tahan dulu pertanyaannya, karena saya yakin pasti akan banyak sekali sesi yang menarik juga berikutnya. Dan juga ingin sekali pasti teman-teman juga ingin bertanya, tapi untuk sesi pertanyaan akan kita hold sampai semua materi disampaikan oleh pembicara. Dan juga sekarang kita akan lanjut terlebih dahulu masuk ke pembicara yang kedua, yaitu Kakak Friedrich Makanlehi. Oke, selamat malam Kakak Fritz. Oke, sudah? Suara saya masuk? Ya, oke, baik. Sebelum Kakak Fritz mulai, mungkin saya akan sedikit memberikan apa dan siapa ini Kakak Fritz. Oke, Kakak Fritz ini merupakan sekjen dari DPP Garpu itu sendiri, dan juga beliau merupakan tenaga ahli fraksi Nasdem yang saat ini tentunya membantu kegiatan seluruh kegiatan fraksi yang ada di DPR RI, khususnya di fraksi Nasdem. Dan juga beliau merupakan awardee dari LPDP S2 LPDP UGM, yang dimana mengambil sekolah transportasi di Universitas Gadjah Mada. Baik, tanpa berlama-lama, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Kakak Fritz. Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Kalau di tempat kami Garpu namanya kakak-kakak. Apakah sumber suara saya ini sudah terdengar di Zoom? Sudah. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Satu sukacita ketika saya bisa menyampaikan pengalaman saya terkait dengan apa yang pernah saya rasakan. Kenapa demikian? Sebelum saya masuk pada substansi, saya ini orang yang tidak punya duit. Kalau mau dibilang, orang mama saya sudah meninggal, bapak saya itu petani. Tapi toh kenapa saya bisa kuliah S2? Nah ini lewat IPDP. Jadi lihat saja ini pengalaman saya, petani dulu, kuliah SD sampai SMA itu kerja di sawah. Terus pernah juga kondektur angkutan umum sambil cari-cari duit untuk bayar angkot ataukah fotokopi buku. Terus pernah juga cleaning service, itu saya sudah pegang ijazah S1 teknik penerbangan di Balikpapan, itu saya jadi cleaning service, plus saya jadi satpam. Terus mantan ojek di Kota Kupang, dari Alor, kampung saya di Alor, saya putra Alor di NTT. Terus saya juga mantan buru box kontainer di Kota Surabaya 2007 sampai 2014 juga masih di sana, di Balikpapan juga sempat juga. Terus saya pernah tamat di aeronautical sekolah semester 6 di mesin pesawat STTD Makassar yang kampusnya sudah tutup. Saya pindah lagi ke Makassar di kota Yogyakarta, lanjut Yogyakarta, STT Penerbangan, lulusnya 2013. Lanjut dengan LPDP, S2 Teknik Transportasi di UGM. Sekarang saya lagi kuliah S1 Hukum di Universitas Terbuka, masih semester 4. Terus ini organisasi saya kira tidak terlalu penting.
Kalau mau yang jelas silakan saya masukin di link ini, sudah diliput. Saya juga mantan wakil ketua alumni dan ikatan AWRD LPDP NTT 2017. Ini nih, saya dengan teman yang sekarang sudah PNS di dosen Undana, ketemu Dirut LPDP Mas Pak Eko untuk meminta jatah LPDP untuk kasih ke Alor, bahwa saat itu kita ketemu langsung dan beliau setuju dan beliau sempat juga kasih kuota buat ini. Sejarahnya. Nah, ini Pak Eko yang tadi saya maksud. Beasiswa LPDP ini. Inilah formasi-formasi yang disiapkan oleh beasiswa LPDP. Jadi di sini ada beasiswa reguler yang berbackground PNS, TNI Polri itu juga sudah diberikan. Nah, cocok ini untuk Garpu nih. Kewirausahaan. Ada juga beasiswa kewirausahaan. Nah, ini beasiswa tahun lalu, tahun 2017, 2016, 2018. LPDP menyiapkan beasiswa ini baru, ada juga spesialis kedokteran, teman-teman saya banyak juga yang spesialis kedokteran, ada juga alumni bidik misi, jangan kecewa teman-teman alumni bidik misi, bisa juga lewat beasiswa ini. Terus beasiswa unggulan dosen, Budi namanya, jadi teman-teman yang berprestasi di bidang olahraga, bidang apa saja, bisa lewat LPDP, sudah disiapkan. Nah, saat ini yang dibuka LPDP, kita masuk pada syarat pertama yaitu afirmasi. Beasiswa afirmasi adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari afirmasi atau tertinggal, terluar, dan terdepan. LPDP sudah menyediakan seluruh dunia, hampir 300 atau di angkatan saya 200. Mau kampus Harvard kah, kampus nomor 1 dunia, LPDP tembus, alumni saya banyak, alumni LPDP banyak. Terus bagaimana dengan standar IPK yang ditentukan? Untuk wilayah afirmasi itu 2,0, 2,50. Jadi jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir teman-teman yang punya IPK tidak mencapai 3,0, bisa lewat jalur afirmasi. Doktor itu 3,0. Untuk doktor nanti dijelaskan oleh Kakak Adin karena beliau itu lanjut lewat beasiswa afirmasi. Usianya berapa sih? Usianya harus 47 tahun. Ini mungkin semoga kakak-kakak bisa lihat. 5 menit lagi Kak Fritz. Masih banyak kakak, karena ini penting administrasi yang mereka tunggu. Ini TOEFL-nya, teman-teman harus lihat TOEFL. Ini TOEFL yang disiapkan. Afirmasi ini ya, TOEFL 400. Nanti kita lebih jauh, kita bisa bicara lebih banyak. Terus, nah, ini untuk beasiswa difabel yang tadi, disabilitas. Syarat-syaratnya sudah ditentukan, minimal S2-nya 2,75. Untuk lebih lanjutnya, nanti teman-teman bisa melihat di booklet yang nanti saya bagikan di grup ataukah teman-teman minta japri saya ya, saya akan kirim seluruhnya. Bagi pendaftar lulusan negeri ini semua sudah ada di lampiran saya buat tambahan-tambahan. Untuk PNS dan ini harus yang PNS TNI Polri harus menampilkan sekurang-kurangnya pejabat eselon harus tanda tangan, namanya rekomendasi. Saya dulu juga ada. Terus untuk prasejahtera, syarat-syaratnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri karena banyak, saya ingin membantu. Apa saja proses seleksinya prasejahtera itu? Administrasi, bakat, tes bakat skolastik, nanti saya sudah masukin ke dalam di poin-poin selanjutnya. Terus syarat pendaftarannya, ini yang Kakak Anjas akan masuk nih teman-teman yang bukan daripada beasiswa atau orang afirmasi lewat reguler. Syaratnya seperti apa? IPK harus minimal 3,0, IPK S3 harus 3,25, usia 35 tahun, S3 40 tahun. Jadi Bapak Mama yang saat ini ada dalam Zoom kita, yang usianya ini silakan bergabung di dalam LPDP. LPDP sangat menarik. Terus bagaimana dengan syaratnya? Teman-teman harus punya TOEFL ITP untuk dalam negeri 500. Itu wajib. Kalau untuk IELTS luar negeri ya 6,5. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan saya orang afirmasi bisa lanjut S3 dalam negeri harus menyiapkan 450 kalau yang di afirmasi, tetapi yang teman-teman yang di reguler ini 500. Lanjut. Slide-nya belum terganti, Kak. Ya, saya hanya ini lanjut saya sekarang di atas, mungkin teman-teman bisa baca beasiswa TNI Polri. Di judulnya berubah. Lain tidak berubah, yang berubah hanya syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan. Nah, di situ berubah nggak? Waduh, tidak ya. Berubah? Masih afirmasi. Masih afirmasi ya. Oke, nanti saya kirim sekarang syarat-syaratnya saja ya. Ini yang TNI Polri, teman-teman mungkin bisa melihat seperti ini. Ini yang kewirausahaan. Apa bedanya? Kewirausahaan itu beasiswa keurusan adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia bidang kewirausahaan untuk menempuh jenjang magister luar negeri. LPDP tidak siapkan S2 dalam negeri, itu perlu dicatat. Jadi jangan salah ketika teman-teman mau lanjut S2, S3 harus lihat baik-baik kok apa sih yang kita akan masuk saat meng-apply ke akunnya. Yang berikut.
Nah, ini beasiswa PTUD ini dibuka sejak tahun 2018 atau 2017 tidak salah. Itu seperti apa? Ini beasiswanya. Mungkin pengertiannya teman-teman bisa lihat sendiri supaya mempercepat. Ini syarat administrasinya, teman-teman lihat saja. Saya tunjukin. Ini TOEFL-nya dari beasiswa ini tidak menggunakan TOEFL tetapi langsung ke IELTS 6,0. Dan juga PTA, terus ada juga tes TOEFL IBT. Nah, selanjutnya untuk pendidik ada juga beasiswa LPDP membuka tenaga pendidik, tetapi saat ini tidak dibuka, sudah dibuka dan ditutup tahun kemarin. Yang berikut beasiswa parsial atau co-funding. Nanti selanjutnya semua administrasi ada di booklet ya kakak-kakak. Saya hanya menyampaikan gambaran umum saja biar teman-teman memahami, membedakan mana itu beasiswa reguler, co-foundation dan juga yang afirmasi. Yang berikut ada juga beasiswa LPDP tahun kemarin itu menyiapkan profesi kedokteran. Jadi teman-teman punya kakak-kakak yang keluarga yang berprofesi dokter S1 silakan bisa lewat LPDP. Ada juga beasiswa disertasi. Disertasi ini artinya teman-teman sementara kuliah tidak pakai LPDP, tetapi ketika mau tesis atau disertasi, teman-teman bisa masuk lewat ini. Kakak beri kita ngomong memang agak berat, banyak sekali, tetapi syarat ini jika kita punya niat tinggi pasti semuanya bisa. Yang berikut assessment test. Assessment test jika kakak Roni ada mungkin nanti bisa 2 menit untuk menjelaskan. Yang berikut program reguler seperti ini. Prosedur mendarat, ya saya mengulangi saja. Kapan pendaftaran LPDP? Ah ini menarik nih. LPDP sementara buka. Kakak-kakak bisa lihat. Yang sudah punya TOEFL, yang sudah punya IELTS, yang sudah punya TOEFL IBT dan lain sebagainya, silakan daftar. Masih ada kesempatan. Dan baru tidak salah hari Jumat kemarin dibuka, minggu lalu. Silakan didaftar. Yang berikut, bidang apa saja yang dibutuhkan? Hampir seluruh bidang dibuka. Jadi mau maritim kakak Anjas punya bidang industri, masuk juga di dalam. Saya transportasi kemarin, ini saya masuk dari sini. Yang berikut, pembukaan pendaftaran, rajin mengecek, tadi saya bilang, ini Nah ini yang dalam negeri ketentuan biaya. Nah ketentuan biaya ini paling menarik. Kakak-kakak waktu saya kuliah LPDP di UGM, saya digaji dalam 1 bulan itu 2.900.000. Dan itu hanya uang makan, uang bayar kos di Jogja. Tapi uang kuliah, uang yang lain-lain LPDP sudah bayar. Kita hanya kuliah saja. Yang berikut sistem pembayarannya seperti ini yang tadi saya bilang. Ini yang tahun 2019-2018 syarat untuk. Jadi kakak-kakak sudah terima beasiswa LPDP ini, bila mana ke luar negeri, setelah tamat kuliah, tidak keluar negeri, teman-teman punya sanksi. Waktunya sudah habis, Kak Fritz. Oke, tambahan sedikit ya, 2 menit saja. Nah, tadi kakak beri kita sempat singgung bahwa apakah LPDP itu menyiapkan, jadi teman-teman yang... Kak Fritz atas pemaparan materi yang sangat komprehensif mendalam. Baik, saya sudah melihat ada rekan-rekan yang sudah mulai bertanya tadi, tapi tetap kita akan tahan dulu sampai nanti sesi berakhir, baru kita akan mulai lagi untuk sesi Q&A ya. Baik, untuknya, mari kita sapa untuk materi berikut dari Kakak Silvianti Yudisti. Selamat malam Kak Silvi. Selamat malam Kak Anjas. Oke, baik, Kakak Silvi ini akan memaparkan materi mengenai tips bisa lulus LPDP luar negeri. Nah, ini kan tadi Kak Fritz sudah banyak membahas tentang LPDP dalam negerinya. Nah, sekarang kita akan memandang dari bagaimana sih kalau kita mau ke luar negeri mengenai LPDP-nya. Baik, sebelum itu Kakak Silvi ini merupakan lulusan Masters of Arts in TESOL di University of Nottingham, UK, yang dimana juga beliau merupakan lulusan LPDP afirmasi tahun 2016. Dari organisasi, Kak Silvi juga merupakan ketua Mata Garuda LPDP Sulawesi Utara periode 2018 sampai 2020. Dan juga pekerjaan Kakak Silvi merupakan School Director of the Bridge Education dari 2020 hingga saat ini. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan Kak Silvi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kakak Anjas. Terima kasih juga untuk semua pengurus Garpu dan juga pengurus Partai Nasdem yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagi pengalaman saya waktu kemarin mengikuti seleksi LPDP luar negeri. Dan mungkin berbagi sedikit pengalaman karena saya ikut seleksi LPDP kedua kali baru saya lulus. Seleksi LPDP sama seperti Kakak Fritz juga ya, seleksi yang pertama gagal, kedua baru lulus. Yang kedua baru lulus. Saya cepat-cepat aja ya. Bisa host bisa allow saya untuk share screen? Sudah, Kak. Oke. Oke.
Ya, jadi secepat-cepatnya aja ya. Saya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan: pre-registration, registration, kemudian post-registration. Nah, kurang lebih sama sih dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Fritz tadi. Sebenarnya semuanya yang Kakak Fritz jelaskan tadi sudah ada di sini ya. Saya akan tunjukkan secara langsung saja pada Bapak Ibu, teman-teman kakak-kakak yang mau mendaftar LPDP itu semua penjelasan tadi sudah lengkap di sini. Sebentar. Oke. Kalau ke website LPDP semuanya sudah ada ya. Jadi tinggal di semuanya mau di download dan lain-lain, semuanya ada di sini, jadwal dan lain-lain semuanya ada di sini. Langsung saja ke website LPDP, kemudian mencari informasi yang berhubungan dengan administrasi. Saya tidak akan menjelaskan lagi administrasi LPDP luar negeri itu seperti apa, karena jika teman-teman kakak-kakak di sini mau mendapatkan beasiswa maka rajinlah membaca. Ya, itu kalahnya kita kebanyakan, apalagi kalau di Sulawesi Utara ya, orang mentalnya tidak mau membaca, mentalnya menerima. Nah, kalau saya setiap kali saya kasih sosialisasi, saya selalu mendorong untuk ayo baca, karena itu yang saya alami kemarin. Tidak ada orang kasih tahu juga, cuman dengar dari teman, terus setelah itu ya dengan membaca justru kita akan banyak mengetahui informasi yang sangat dibutuhkan itu apa. Begitu, karena membaca langsung di website LPDP sangat lengkap. Jadi tinggal, kalau ini kan pengaturannya bahasa Inggris ya, tinggal dirubah ke bahasa Indonesia saja, semuanya sudah ada di situ. Nanti bisa pergi ke tempat beasiswa namanya, untuk pendaftaran penjadwalan ada di situ, semuanya sudah ada. Bisa lihat sekarang lagi dibuka ya, 28 Februari 25 Februari kemarin dibuka. Kemudian seleksi dan lain-lain ada di situ. Jika ingin mendaftar LPDP luar negeri, maka langsung ke sini. Seperti tadi yang kata Kakak Fritz, beasiswa regulernya ada di sini, beasiswa targeted ada di sini, beasiswa afirmasi ada di sini, semuanya sudah ada. Jadi kalau saya klik beasiswa reguler, buku panduannya pun di sini sudah ada, booklet beasiswa reguler, diklik aja. Nah, tinggal di-download. Semuanya sudah ada di sana. Jadi sebenarnya semua informasi yang dibutuhkan oleh pendaftar itu sudah ada di sini. Saya share ya linknya di Zoom chat ya. Sudah di-share di Zoom chat, nanti kakak-kakak yang mau mendaftar bisa langsung ke sana. Oke, saya lanjut presentasi saya. Jadi kurang lebih prosesnya adalah ya find information about LPDP. Kalau belum tahu, cari informasinya ke link tadi, kemudian baca requirements-nya, persyaratannya dibutuhkan apa. Kalau versi saya membuat checklist. Nah, saya lihat di LPDP yang baru ini mereka sudah buatkan checklist justru. Biar dokumen yang kita butuhkan itu kita tahu apa yang belum ada dan apa yang sudah ada. Kemudian setelah bikin checklist, find your major and universities. Setelah itu mulai penuhi satu-satu persyaratannya dan create account. Nah, banyak orang yang tanya, what should I choose first? Scholarship application or university application? Kalau untuk regular itu harus ada LOA ya. Jadi memang mau tidak mau harus apply ke university dulu. Nah, beasiswa yang lain yang afirmasi dia ada pengecualian sedikit. Jadi bisa kayak saya kemarin, yang saya lakukan adalah mendaftar LPDP-nya dulu, saya belum mendaftar ke uni-nya. Tapi untuk reguler harus mendaftar dulu ke uni, setelah itu daftar beasiswanya untuk yang mau ke luar negeri. Nah, orang paling bingung how to choose the best major, university, and research topic kalau untuk S3 ya. S3 pasti dia akan cari research topic. Kalau saya sering bagikan ada 3 hal penting. How to choose the best one, itu bisa dari educational background. Jadi pendidikan sebelumnya apa sih, what did you study? Sama ada juga yang misalnya tidak mau linear, misalnya berubah. I want to change my major when I go to university untuk postgrad. Nah, itu bisa juga di-link dengan what did you do before experience. Pengalamannya apa? Mungkin lulusannya misalnya bahasa Inggris, tapi pengalamannya justru di politik. Nah, itu juga bisa mendukung. Tapi memang harus, kalau jurusan yang tidak linear seperti itu, harus bisa kuat meyakinkan pihak LPDP kalau pilihan universitas ini adalah pilihan yang benar karena sesuai dengan pengalaman, ataupun terserah teman-teman meyakinkan LPDP kalau teman-teman bisa bertanggung jawab dengan jurusan yang teman-teman pilih. Atau interest, what is your interest? Minatnya di mana sih? Ketertarikannya di mana? Biasanya research topic ya. Kalau bingung, bisa langsung self-research, bisa lewat QS World University Rankings, atau kalau saya kemarin di UK pakainya The Guardian University Guide. Ini dia kayak search engine, tapi dia khusus untuk uni. Jadi nanti kalau masuk, misalnya jurusannya jurusannya saya, misalnya TESOL.
Mau cari university yang terbaik, universitas yang terbaik, jurusan yang terbaik buat saya tinggal type aja TESOL di mana yang paling bagus. Nah, nanti lewat QS World University Rankings ini dia akan kasih pilihan universitas yang bagus di mana. Tapi dimulailah dengan ini tadi, what did you study before, what did you do, sama what is your interest. Kalau kita memulai dari, saya mau belajar di kota mana ya, sebenarnya tidak ada salahnya, tapi agak kurang kuat aja alasannya ya. Pengalaman saya, it's my experience, that's how I did it. Ya. Oke, kemudian kampus application untuk general requirements biasanya mereka minta certificate, ijazah ya, transcript, kemudian ya language certificate kalau tidak IELTS, TOEFL atau apa ya namanya yang PTE tadi, Pearson Test of Academic English, kemudian passport, reference letter, personal statement, kemudian kalau untuk yang PhD mau ke UK, agak beda dengan yang mau PhD, yang mau S3 ke Amerika. Kalau yang mau S3 ke UK itu yang pertama bukan mendaftar universitasnya. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari supervisornya. Ya, itu yang untuk lanjut S3. Jadi supervisornya dulu yang dicari. Lebih ini, dan tidak ada tes masuk ya, tidak ada tes masuk. Cuman yang penting ada semua ini. Kalau semua ini dipenuhi, maka seharusnya lebih gampang mendaftar. Nah, ada dua pilihan kalau kampus registration, you can apply by yourself, or we call it self-enrollment, atau bisa education agent. Saya kemarin pakai education agent. Plus minusnya apa sih? Kalau misalnya mendaftar sendiri sebenarnya dapat pengalaman, tapi ada kampus-kampus, bukan ada, tapi biasanya kampus-kampus itu ada namanya enrollment fee, registration fee, kayak mendaftar harus bayar. Nah, pendaftarannya itu satu aplikasi dia bisa 1 jutaan, dan itu pun belum menjamin juga mau lulus atau tidak. Jadi kalau tidak berhasil ya uangnya tidak kembali, ada diganti LPDP tapi satu saja, tidak diganti, misalnya apply 33 tidak diganti 33. Nah, kalau education agent, apa sih enaknya education agent itu lebih ke apa ya, time efficiency, sama kita tidak capek-capek karena kita tinggal kasih dokumen yang mereka butuhkan, yang dokumen tadi. Terus kalau misalnya mereka kerjasama dengan universitas yang akan kita tujui, seperti saya kemarin, itu semuanya gratis, jadi tidak ada yang dibayar. Jadi kita cuma tahunya menyiapkan dokumen saja. Ya, yang tidak enaknya mungkin ada let's say education agent yang mengejar-ngejar bahkan sampai tengah malam misalnya. Paling yang tidak enaknya itu, tapi tujuan mereka adalah untuk menolong, untuk membantu supaya proses pendaftaran ke universitas itu, apalagi ke luar negeri, lebih cepat. Karena yang paling cepat itu biasanya 1 bulan baru dapat LOA, Letter of Acceptance. Jadi kayak surat yang membuktikan bahwa kita telah diterima di kampus tertentu. Lanjut ya. Oke, kalau untuk scholarship ya penuhi all requirements yang kemarin itu dipenuhi, yang dibilang di LPDP tadi itu di websitenya, itu semuanya dipenuhi. Kalau dipenuhi, setelah itu submit application-nya. Setelah itu ya sudah selesai menunggu. Mungkin yang tadi yang kata Kakak Fritz itu agak sedikit beda ya, yang sekarang kalau dulu kita ada LGD, ada Leaderless Group Discussion. Kalau sekarang LGD-nya justru sudah tidak ada. Ya, jadi LGD-nya sudah di remove. Jadi adanya administrasi, terus yang skolastik ya, akademik skolastik yang kayak TPA itu, sama yang terakhir substansi itu kalau dulu essay itu malah di bagian substansi. Kalau sekarang essay tidak di bagian substansi lagi ya, essay sudah ada ya di bagian administrasi seperti itu. Jadi sudah tidak ada leaderless group discussion lagi. 5 menit lagi Kak Silvi. Ya, setelah itu post registration, setelah sudah selesai mendaftar, apa yang harus saya lakukan? Persiapkan untuk interview. Jangan sudah yang penting semua dokumen sudah selesai, tidak. Kalau kita mau dapat sesuatu yang berharga, maka kita harus mempersiapkan jauh sebelum hal itu terjadi. Ya, persiapan, preparation is very important. Jadi persiapan untuk interview, selesai aplikasinya dimasukkan, baca lagi esainya, karena interview yang akan dikasih basically dia seputaran informasi yang sudah kita kasih, gitu ya, di essay. Oke, nah common problems, IELTS sama TOEFL, kayak Kakak Hillary tadi sudah bilang, kebanyakan orang pengen mendaftar tapi terbengkalai dengan masalah bahasa Inggris. Nah kalau ke luar negeri mau tidak mau ya ini adalah satu keharusan. Mau tidak mau harus, pokoknya harus ada. Nah, kebanyakan orang dengan masalah apapun itu, apakah bahasa Inggrisnya atau apakah keuangan, kalau yang ikut reguler kan harus bayar sendiri ya, yang ikut afirmasi, apalagi daerah 3T itu justru dibayarkan. Kemarin saya juga dibayarkan. Oke, nah saya mau kasih solusi untuk yang kalau mungkin bermasalah dengan bahasa Inggrisnya TOEFL atau IELTS, you can join our program. Ini kami kerjasama dengan HBL Foundation, tadi foundernya Kakak Hillary ya. Kami menyediakan beasiswa namanya HBL Scholar.
Ini beasiswanya untuk persiapan IELTS atau TOEFL sama Academic English, bahkan kalau di akhir program misalnya pendaftarnya ternyata mencapai nilai 550 dan juga untuk IELTS 6,5 tes internasionalnya kami bayarkan. Oke, jadi ini gratis untuk kelas persiapan TOEFL, kelas persiapan IELTS, untuk tesnya juga jika berhasil mencapai target yang kami syaratkan. Jadi mungkin kalau kakak-kakak di sini ada yang ingin, kami sedang buka, sekarang sudah buka batch 2, sudah buka dari tanggal 1, nanti ditutup tanggal 12 Maret. Kalau pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa langsung di follow HBL Foundation atau The Bridge Education, admin kami sudah siap untuk membantu. Ya. Oke, sedikit ini pengalaman saya kemarin. Kalau saya berhenti di pertama, saya gagal tidak mendaftar lagi, mungkin saya tidak mengalami ini ya. Tidak ketemu orang yang luar biasa, dosen-dosennya luar biasa, orang-orangnya juga luar biasa, dan they have a lot of resources. Buku tidak pernah habis, jurnal tidak pernah habis, dan ya untuk saya sendiri, orang dari perbatasan, saya orang Talaut yang tidak pernah sekalipun ke luar negeri, baru sekali ke luar negeri pas dapat LPDP, itu pun langsung ke UK ya, jauh sekali. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa. Selain daripada support akademik yang saya dapat di UK, yang paling berharga adalah pengalaman ini. Dari universitas kami dikasih kesempatan untuk internship itu mengajar bahasa Inggris untuk asylum seekers, pengungsi ya, pengungsi yang mereka berusaha mencari nafkah di UK karena mereka ada beberapa dari mereka tidak diterima lagi di negara mereka atau melarikan diri karena perang. Nah, disinilah I learn a lot. I learn that my calling can help people. Ya, jadi dari profesinya ternyata, bisa membantu orang mendapatkan pekerjaan. Dan ini training 6 minggu. Setelah di training, mereka bisa mendapatkan pekerjaan di UK. Jadi, ya itu, ternyata panggilan kita bisa membantu orang. Dengan dapat kesempatan dari LPDP, I experience this. Setelah itu saya kembali ke Indonesia dan mengabdi di Mata Garuda. Ini kami mengunjungi kampus, kemudian bekerja sama dengan Mata Garuda, memberikan bantuan sosial kepada anak ODA ini di sana, sama tenaga medis yang mereka harus stay di rumah sakit berhari-hari karena COVID ya waktu itu, sama korban banjir juga. Dan ya ini kami bekerja sama juga sebelumnya dengan HBL Foundation sampai sekarang. Ini bukan program yang sekarang ya, program sebelumnya kami memberikan beasiswa belajar bahasa Inggris kepada kurang lebih 500 siswa tersebar di Indonesia, dan sekarang kami lagi memberikan beasiswa IELTS dan TOEFL free, dan juga mentoring, scholarship mentoring kepada masyarakat Indonesia. Jadi ya kurang lebih itu yang saya dapatkan. Harus daftar LPDP, persiapan dari sekarang, karena kalau tidak persiapan bagaimana bisa dapat beasiswanya, dan jika butuh bantuan di TOEFL atau IELTS, bisa apply HBL Scholars karena ini gratis. Oke, kurang lebih itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Kak Silvi, pemaparan materi yang sangat luar biasa. Satu hal yang saya tangkap dari Kak Silvi itu berarti perjuangan untuk daftar beasiswa itu tidak berhenti pada saat kita submit administrasi, berarti ya Kak. Justru kita harus selalu berpikir positif bahwa kita bakal ikut interview dan kita harus mempersiapkannya sesaat setelah kita submit dokumen-dokumen yang diperlukan itu ya Kak. Nah, dan juga mungkin bagi teman-teman itu tadi ada yang HBL Foundation, yang dimana teman-teman nih tentunya bottleneck terbesar itu adalah bahasa Inggris, karena kalau kita sulit berkomunikasi tentunya pasti kita juga sulit untuk mencerna pembelajaran dan juga saling membutuhkan bantuan dari teman yang ada di luar negeri sana. Oke, baik, kita lanjut ke pembicara terakhir sebelum nanti tentunya ada sesi Q&A ya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Kak Supardi Nompo. Baik, selamat malam Kak Supardi Nompo. Ya, selamat malam. Baik. Oke. Sebelum Kak Supardi memaparkan materinya, sebelumnya saya akan sedikit memberikan teaser tentang siapa Kakak Supardi Nompo ini. Oke. Kakak Supardi Nompo ini merupakan penerima beasiswa LPDP RI, program magister, dan juga LPDP di program doktor. Yang dimana untuk magister, Kak Supardi Nompo ini menempuh pendidikan di Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada tahun, dan juga untuk sarjana, beliau merupakan lulusan dari Teknik Pertambangan Universitas Musim Indonesia dari tahun 2006. Saat ini juga Kak Supardi Nompo banyak berkecimpung di dunia pertambangan, yang mungkin ya kayak bisa saya sebut tambangan, dan juga geologis, yang juga terakhir sebagai evaluator teknis project di PT Lieko, dan juga pengalaman organisasi yang beliau tempuh adalah sebagai lurah lembaga pengelola dana pendidikan LPDP wilayah Yogyakarta pada tahun 2017.
Baik, untuk lebih lengkapnya, kepada Kakak Sukarinumpo, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Saya minta dijadikan co-host dulu, bisa nggak? Bisa dong. Udah. Nah, saya akan Untuk share share materi. materi. Iya, oke. Oke, saya mau tanya kembali, apakah slide saya sudah kelihatan jelas di layar? Oke. Sudah, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terutama teman-teman Garpu, terkhusus buat saudara saya, Fritz, karena waktu seminggu yang lalu saya dikabari oleh beliau untuk kita sharing session tentang beasiswa yang kita jalani bersama, yang tentunya beasiswa ini bagi kami, bagi saya sendiri itu harus memang kita bagi ke teman-teman yang lain kan, supaya kita sama-sama rasa. Oke, saya bisa dipanggil Adin, dan tentunya materi yang saya bawakan nanti itu kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Kak Pris, kemudian Kakak Silvi, yaitu mengenai beasiswa LPDP. Jadi di sini saya akan bicara data, ya, saya akan bicara data di awal terkait beasiswa LPDP. Sekarang itu penerimanya berapa sih per tahun ini, yang memang itu untuk segi penerimaannya cukup membludak. Nah, dari per tanggal 31 Januari untuk penerima beasiswa LPDP itu sudah 29.872 orang. Ini jumlah yang cukup fantastis, yang akumulasinya ya itu dari tahun 2013 hingga sekarang, yang 2021 hasil seleksi tahun 2021 adalah 4.266 orang. Ya, ini tersebar di mana? Ini tersebar di 34 provinsi. Nah, kalau kita breakdown lagi, teman-teman, kakak-kakak sekalian, 68% teman-teman yang kuliah di dalam negeri, kemudian di bawah dari angka ini 31,9% itu teman-teman yang kuliahnya di luar negeri. Nah, kemudian pertanyaan yang betul adalah bagaimana kontribusi alumni LPDP ini? Kan teman-teman pasti berpikiran bahwa teman-teman LPDP ketika mereka selesai. Nah, kontribusinya dari data itu 61,94% itu alumni memberikan konfirmasi telah memiliki pekerjaan di sektor publik. Ya, ada juga yang melalui program kolaborasi Kemendikbudristek, yang mana 21.181 orang total penerima beasiswa degree dan non dosen. Kemudian 611 orang itu yang penerima beasiswa degree dan dosen. Kemudian yang dosennya itu 1.570 orang. Nah, ini adalah data yang per tanggal 31 Januari 2022 yang tersebar di beberapa kategori penerima beasiswa yang telah disebutkan oleh Kakak Fris tadi, yaitu ada afirmasi, kemudian ada yang reguler, dan lain-lain. Nah, kemudian saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan Kakak Fris, jadi tampilan slide saya akan skip saja, ya. Yang jelasnya saya akan lebih kepada mana caranya saya bisa dapatin beasiswa S3. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya adalah penerima beasiswa S3 LPDP. Sebelumnya itu sudah mendapat beasiswa S2 LPDP. Dan kalau informasi dari Kakak Pris, kemudian Kakak Silvi tadi mereka 2 kali tes kemudian lolos, saya 1 kali tes langsung lolos. Ya, kenapa? Karena saya terus terang sudah mempersiapkan dengan matang terkait apa saja yang harus saya lakukan ketika saya LPDP, seperti itu. Nah, yang di dalam slide saya di sini, yang perlu kita highlight adalah jadwal dan tahap sih. Jadi di LPDP itu membuka 2 tahap, yaitu di tahap 1 sekarang sudah dibuka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yaitu dimulai dari pendaftaran beasiswa tanggal 25 Februari sampai tanggal 27 Maret 2022. Seleksi administrasinya itu di tanggal 28 Maret sampai 11 April. Nah, kemudian ada seleksi-seleksi yang lainnya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah biasanya LPDP, kalau misalnya LPDP, kita tes tahap 1 dan kita nggak lulus, kita tidak diberikan lagi kebebasan untuk tahap kedua.
Tapi kita diberi keluasan untuk kamu lanjut lagi di tahap selanjutnya di tahun depan. Seperti jadi tidak ada tahap 1 saya ganti, kalau nggak lulus ya udah saya tahap 2, nggak ada. Jadi kita diberi kesempatan untuk lanjut di tahap pertama atau tahap kedua di tahun berikutnya, seperti itu. Jadi LPDP tahun ini sama dengan tahun lalu itu membuka 2 kali tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2-nya kapan? Tahap Juli sampai tanggal 5 Agustus. Jadi kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu, ini tolong dicatat untuk tanggal, jadwal dan tahap seleksinya. Nah, kemudian ini adalah biaya-biaya pendukung yang sudah dijelaskan sama Kakak Fris tadi. Jadi kalau kita bagi dalam komponen pembiayaan beasiswa itu dibagi 2, ada dana pendidikan, kemudian ada biaya pendukung, kemudian ada biaya pendukung khusus teman-teman yang tanda kutip memiliki keterbatasan atau kaum disabilitas. Nah, ini saya skip saja karena sudah dikasih tahu sama Kakak Fris tadi. Yang jelasnya untuk tahap beasiswa itu ada satu yang perlu kita tahu. Saya harus notice di sini, yaitu teman-teman yang kalau ingin menuju ke kelas atau kuliah perguruan tinggi lebih top atau top university, teman-teman itu ada peluangnya untuk masuk ke sana. Apa itu? Nah, ini saya skip saja ya. Nah, ini. Nah, inilah beasiswa kategori untuk teman-teman yang ingin masuk ke kategori perguruan tinggi utama dunia atau PTUD. Nah, bedanya dengan beasiswa-beasiswa yang lain, kalau PTUD itu memang harus kita harus mendaftar di kampus yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Ya, list yang masuk daftar perguruan tinggi utama dunia itu bisa kita lihat di tampilan slide yang ada, yaitu mulai dari California Institute of Technology, kemudian Columbia University, dan lain-lain. Jadi Singapura juga ada ya, di bagian sebelah kanan ujung itu di National University of Singapore. Jadi ini adalah perguruan tinggi. Jikalau kita ingin ngambil yang lebih ibaratnya tanda kutip yang high class dari segi kualitas akademik, seperti itu. Nah, saya ingin berbagi sedikit terkait untuk yang ranah S3 ya, ranah S3. Jadi waktu kemarin saya ingin lanjut kuliah S2, S3, itu jeda waktu saya itu nggak cukup setahun, ya, nggak cukup setahun. Jadi kurang lebih kemarin 8 bulan, kemudian saya lanjut lagi S3. Ada yang mengatakan bahwa kamu harus ngambil dulu kemudian lanjut S3, nggak ada. Nah, kemudian banyak teman-teman saya yang nelfon saya, kok bisa harus LPDP caranya? Nah, inilah yang harus saya share ke teman-teman. Jadi untuk masalah persyaratan dan sebagainya, yang ini itu semua sudah dijelaskan. Saya skip saja untuk ini. Saya lebih fokus kepada poin yang lain. 5 menit lagi, Kak Sukadin. Oke, siap. Jadi gini, di LPDP sendiri bagi saya, kalau saya lihat, kalau teman-teman bergabung dengan kami, teman-teman perlu meng-highlight cuma 2 saja cukup. Apa itu? Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kemudian kedua adalah inovasi. Nah, kepemimpinan, ya mungkin di dalam Zoom ini teman-teman, saya tidak ragukan lagi dari segi kualitas kepemimpinan, karena sudah tergabung dalam satu organisasi. Ya, bagaimana kita bermanajemen dan sebagainya itu sudahlah, artinya kita sudah hatam lah. Nah, tinggal yang kedua adalah inovasi. Nah, kita harus punya jiwa inovasi, Bapak Ibu kalian. Nah, bagaimana caranya inovasi yang ada pada diri kita itu nanti dituang ke dalam tulisan kita, yaitu di rencana studi. Nah, pastikan di LPDP ada rencana studi yang harus kita tulis. Nah, rencana studi itu berkaitan dengan judul penelitian teman-teman. Apa itu penelitiannya? Ya cari kira-kira di Indonesia ini apa sih yang dibutuhkan? Nawacita Indonesia ini apa? Tipsnya adalah kita harus melihat bahwa Indonesia ini sekarang ini lagi genjot-genjotnya apa nih? Nah, itu yang kita teliti. Nah, dalam penelitian kita lihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah penelitinya sama sekali belum ada. Yang kedua, yakin dari segi peneliti itu masih sangat minim. Ya, masyarakat minim, sehingga kita ngambil part itu yang kemudian yang berikutnya adalah penelitian itu yang kalau kita lakukan dari segi inovasi yang saya bahas di poin nomor 2 ini ya, itu adalah kita meneliti bukan hanya untuk bagaimana cara menaikkan kita punya kemampuan individu, tapi bagaimana caranya penelitian kita itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi bukan hanya semata-mata untuk buat jurnal ya, kemudian bukan semata-mata untuk menaikkan poin saya untuk mendapatkan gelar, tapi bukan itu, tapi semata-mata
apa yang kita teliti itu bukan hanya untuk pribadi kita, tapi bagaimana juga bermanfaat buat orang lain. Ya minimal dari tetangga kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekeliling kita. Apalagi memang kita pinginnya ke Indonesia, lebih global lagi, itu lebih wah lagi, lebih bagus. Tapi ingat, ini yang teman-teman harus tahu, bahwa ketika kita melakukan penelitian, berinovasi, jangan ibaratnya kamu mau ke bulan, tapi kamu nggak punya sayap. Artinya, kamu pingin seperti ini, itu jangan terlalu tinggi-tinggi juga, takutnya kamu jatuh sakit. Yang artinya dari ketika dilihat oleh si wawancara nantinya, itu kayaknya orang ini ngawur ini, ya, orang ini ngawur, atau orang ini pembualan saja, ini nggak mungkin terjadi kayak gini penelitiannya ini. Jadi memang harus yang rasional. Kita harus rasionalkan apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Jadi itulah tadi yang bisa saya highlight dari LPDP. LPDP itu menjadi dua saja, yaitu orang yang jiwa kepemimpinan dan memiliki jiwa inovasi. Cuma dua. Kalau saya lihat dari visi misinya ketika saya tarik. Nah, berikut pembedaan LPDP S2 sama beasiswa LPDP S3 itu di esainya. Kalau misalnya esai nomor 1 ini itu semua sama. LPDP S2 maupun LPDP S3 itu sama. Yaitu apa? Kita menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini yang kita tulis dalam satu rangkaian kalimat berjumlah 1.500 sampai 2.000 kata. Ya kalau misalnya kita nggak cukup 2.000, kalau misalnya kita nggak cukup 1.500, misalnya 1.499, sistem akan menolak itu. Ya makanya kita harus lengkapi mencapai 1.500 sampai 2.000 kata. Apa saja isinya? Ini yang kita tulis, yaitu komitmen kita kembali ke Indonesia. Jadi kalau kita kuliahnya di luar negeri kayak Kak Silvi, kemudian yang kedua adalah rencana pasca studi. Kita mau kemana setelah ini? Dan kemudian apa kita ke Indonesia dengan kita setelah selesai ambil program S2 atau S3. Nah ini tips yang harus saya sampaikan kepada teman-teman jika kalau ingin bergabung dengan kami di LPDP untuk jalur S3 ke penguatan institusi di mana kita tempat kerja. Ya, jadi kadang saya ditanya, kok bisa lulus? Ya, tipsnya apa? Tipsnya adalah, kamu harus kerja dulu di mana tempat kamu kerja. Jadi kalian sebagai home base-mu. Jadi pada akhirnya ketika teman-teman ingin lanjut, ya kalian tinggal penguatan itu aja. Teman-teman kerja di mana yang kurang ilmunya atau yang masih minim dengan ilmu itu, kalian tinggal kuliahkan. Yang penting, itu bisa membesarkan atau bisa menaikkan daripada pekerjaan yang kalian kerjakan. Jadi lebih kepada penguatan institusi kita. Nah, itu adalah esai LPDP yang teman-teman harus tulis. Yang nomor 1 ini berlaku sama LPDP S2, 3. Nah, pembedanya lagi yang kedua, ini adalah pembeda, betul-betul pembeda, yaitu nomor 2, proposal penelitian. Proposal penelitian ini khusus kami yang ingin ngambil program doktor. Kalau S2 tidak disyaratkan, tenang. Kalau S3 ini kami disyaratkan. Jadi sistematikanya ada semua di sini. Yaitu teman-teman harus ada judul penelitian, kemudian latar belakang, kemudian ada proposal permasalahan, ada pertanyaan tujuan dan penelitian, ada kelogisan, ya, kemudian ada metode dan desain, kemudian ada signifikansi manfaat, kemudian ada kesimpulan dan saran, kemudian pustaka. Nih, kalau teman-teman ingin lihat bagaimana cara saya menulis proposal penelitian untuk S3, boleh saya akan share ke teman-teman ya, sistematika penulisan yang saya tulis. Intinya satu, judulnya itu harus menarik. Yang pertama, judul penelitian harus menarik. Menariknya dari mana? Dilihat dari inovasinya. Ya, inovasinya. Jadi jangan ambil judul penelitian yang atau kalian meneliti yang umum, nggak boleh. Misalnya yang orang udah semuanya udah melakukan penelitian itu. Ya kita lebih mengkhususkan penelitian kita di bidang mana, kemudian apakah penelitian kita itu dibutuhkan oleh Indonesia, ya. Kemudian dari segi keilmuan, apakah itu sudah banyak peminatnya atau sudah banyak meneliti itu, ataukah sangat sedikit. Ambillah yang bagian yang sedikit, tapi bermanfaat buat orang lain dan buat dirimu. Nah, kemudian berikutnya ini, untuk wawancara. Jadi gini, saya dulu ketika tes, itu hanya 3 tahapan, Bapak, kakak-kakak kalian, Bapak Ibu. Yang pertama adalah seleksi berkas. Ya, seleksi berkas. Yang kedua, setelah kita masukin berkas, kemudian ada pengumuman bahwa Anda lulus seleksi administrasi atau berkas. Setelah itu masuk ke tahap kedua lagi. Tahap kedua saya dulu itu cuma 2. Ya, saya itu kan baru lulus ini. Jadi saya share ke teman-teman yang mungkin akan sama dengan yang sekarang, ketika saya sama. Yang kedua adalah teman-teman akan namanya tes substansi akademik. Isinya yang pertama adalah mengenai tes TPA, kemudian tes wawasan kebangsaan. Cuma 2, tes TPA dan tes wawasan kebangsaan. Cuma 2 itu saja. Ya, jadi kalau misalnya Kakak Filis tadi bilang ada tes essay writing, ya, kemudian juga ada LGD, itu udah nggak ada Kakak Filis, udah dihapuskan itu.
Mantap, Dan Bentong. waktu saya tes kemarin, ya, jadi saya tes kemarin itu via online tes kayak kita tes CPNS sama kayak gitu. Hanya bedanya kita tesnya di dalam rumah, bebas kita pilih yang mana, apakah di rumah, di warkop atau di mana. Yang penting bisa kondusif keuangan kita. Nah itu. Setelah kita tes itu, 2 tes ini tadi, kemudian kita menunggu lagi pengumuman di bulan depannya. Pengumuman. Setelah muncul pengumuman, saya dulu kemudian muncul selamat lulus seleksi substansi akademik dan wawasan kebangsaan. Nah setelah itu masuk ke tahapan wawancara. Nanti ada jadwal yang dikirimkan via Zoom ke kita, linknya untuk kita tes wawancara. Nah kemudian persiapannya apa? Ini persiapan yang harus kita harus ibaratnya wawancara ini adalah urusan terakhir. Dia akan lihat bagaimana kemampuan kita untuk menjelaskan. Nah apa saja yang ditanya di wawancara? Satu ini tentang rencana studi. Nah tujuannya adalah satu. Saya kemarin itu diwawancari oleh 2 orang. Biasanya 3 orang. Tapi kemarin saya cuma 2 orang. Yang pertama itu saya ditanya oleh orang sesuai dengan bidang ilmu saya. Kemudian yang kedua saya ditanya sesuai dengan saya ditanya oleh 2 orang. Yang pertama adalah orang yang menguasai bidang. Kemudian yang kedua adalah psikologi. 2 orang kemarin. Biasanya 3. Saya nggak tahu kok tiba-tiba 2. Nah, apa saja yang ditanya? Yaitu rencana studi. Nah, gini. Pada saat kita apply beasiswa LPDP banyak sekali yang harus kita isi. Nah tujuannya wawancara ini adalah mereka ingin lihat apakah yang kita apply itu, apakah yang kita tulis dalam bentuk esai dan lain sebagainya itu apakah kita atau enggak. Apakah ada orang lain yang menuliskan. Nah mereka ingin memastikan di sini. Apa saja yang ditanya? Yang pertama adalah rencana studi. Nah teman-teman harus menguasai rencana studinya di mana, kemudian kuliahnya di mana, kenapa milih kampus itu, kenapa nggak milih kampus lain. Apakah kamu sudah S3 sudah ada promotor atau co-promotor? Sejauh ini bagaimana hubunganmu dengan beliau? Apakah mereka welcome dengan kamu atau enggak? Itu ditanya. Lagi Kak. Yang kedua adalah penguatan institusi kerja. Nah, penguatan institusi kita kerja. Nah, maksudnya itu tadi yang seperti saya katakan di awal bahwa ketika kita sudah S2. S2 itu walaupun kita fresh graduate, please kamu join dengan kami. Tapi kalau S3 enggak, tidak ada. Kalau S3 itu kamu harus kerja dulu. Jadi LPDP itu yakin bahwa ketika kamu selesai, kamu itu sudah ada tempatnya. Kamu tinggal pengembangan. Bukan lagi kamu harus nyari kerja, bukan lagi harus kamu nyari ini nggak ada. Itu S2. Kalau S3, ketika kamu dilepas oleh LPDP, ketika lolos, kamu itu sudah bisa berkembang. Seperti itu. Atau kamu tinggal penguatan institusi aja. Nah itu. Karena ketika ditanya oleh pewawancara, biasanya ditanya kayak gini, kamu selain cari ilmu di LPDP untuk penguatan institusimu kerja, kamu dari apa? Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman juga harus pintar-pintar membaca isu-isu terhangat, baik itu pokoknya yang global lah, ataupun yang nasional tentang berita-berita yang sekarang, ya, tentang misalnya kayak sekarang itu tentang Ukraina sama Rusia, kemudian atau yang lain-lainnya itu teman-teman harus baca, ya, karena itu nanti ya kita nggak tahu tiba-tiba aja nongol yang kayak gini ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ini yang terakhir. Yang keempat adalah mereka akan tanya tentang kepribadianmu, tentang jati dirimu. Biasanya ini adalah bagian seorang psikolog untuk menanyakan ini. Ya, dia tanya tentang bagaimana kamu, bagaimana kehidupanmu, bagaimana sifatmu dan sebagainya. Semua itu ditanyakan. Nah, poin penting yang harus kita lihat adalah etika kita dalam menjawab dan berdiskusi. Jadi kapan harus kalau misalnya bahasanya itu berperan, boleh kita naikin suara. Tapi ketika kita bicara tentang proses kita tangisi, maka kita harus slow down. Kita harus turunkan suara, jangan api-api terus, harus diatur, ya. Nah, apalagi kami ini, mohon maaf ya, kami dari Timur itu untuk menurunkan tensi kita bersuara itu sangat susah. Kalau memang kita bawaan, apalagi kami yang tinggalnya di kayak seperti ini, apalagi kami tinggalnya di pesisir pantai, yang kita harus mana suara ombak ya, mana suara ombak, mana suara manusia, mana suara motor, semuanya kacau balau. Dan akhirnya itu nanti akan berpengaruh ya, dan pada akhirnya itu nanti akan berpengaruh atau akan melekat pada diri kita ketika kita menjawab pertanyaan. Nah ini harus kita kontrol yang beginian. Jadi kalau kita sudah masuk ke tahap wawancara, poin bagi saya yang harus kita lihat karena ini yang kita harus kuasai diri kita ya mengenai etika dalam menjawab dan berdiskusi. Nah saya terus terang, bukannya saya menyombongkan diri, tapi dari S2, saya LPDP saya sudah taklukin. Kemudian masuk ke S3, saya lulus lagi. Saya sombong, tapi minimal saya sudah di atasnya teman-teman, karena saya sudah melewati fase
untuk S2 LPDP, kemudian S3 LPDP, ternyata LPDP itu kecil. Tinggal gimana keywordnya harus kita tahu. Ya, keywordnya harus kita tahu. Nah, keywordnya tadi, itu yang saya sudah jelaskan di awal, yaitu dia mencari seorang pemimpin, kemudian kita juga harus punya jiwa inovasi. Demikian dari saya, saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam Kak Supardin Lumpo atas wejangan dan juga tips and trick yang sangat menarik tentunya. Yang mungkin bisa saya garis bawahi tadi berarti gini ya Kak, kalau misalkan kita sudah ingin S3, angka lebih kalau kita bekerja terlebih dahulu dan juga kita bisa menemukan masalahnya terlebih dahulu di tempat kerja kita itu ya Kak, agar kita bisa menunjang penelitian kita ke depannya. Iya, benar. Benar. Baik, oke. Sesi berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab, sesi Q&A, dan karena untuk menyingkat waktu yang terbatas pada hari ini, sesi Q&A akan untuk 3 pertanyaan yang sudah ada di fitur chat Zoom yang saat ini saya bacakan. Untuk pertanyaan pertama, untuk Kakak Yohanes, luar biasa karyanya Kakak Yohanes dari Bapak Abdullah Aziz. Pertanyaannya, bagaimana sih cara Kakak Yohanes untuk belajar? Karena mungkin Kak Yohanes ini sangat kental sekali dengan ilmu STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, sehingga mungkin banyak mahasiswa atau murid-murid yang cukup kesulitan dengan bidang tersebut. Nah, untuk Kakak Yohanes? Ya, Selesaikan semua biar satu kali. Jangan sampai ada yang berkaitan, Bang Jas. Baik, untuk pertanyaan pertama itu tadi Kakak Yohanes, lalu saya lanjut dulu untuk pertanyaan yang berikutnya. Itu dari Kakak Nur Saadah Nubatonis. Ini untuk Kak Silvi sepertinya, Kak, education agent-nya pakai apa? Kak, IDP seperti itu Kak, macamnya. Nah, lalu ada lagi pertanyaan dari Kakak Rahman. Selamat malam, perkenalkan saya Rahman, alumni LPDP dalam program studi hukum. Izin admin bertanya, bagaimana cara pengabdian masyarakat setelah lulus LPDP? Oke, untuk pertanyaan bisa langsung jawab terlebih dahulu karena belum ada satu pertanyaan lagi. Untuk Kak Yohanes tadi yang pertama bisa dibantu dijawab. Ya, terima kasih Kak Anjas, Kak Abdullah, terima kasih. Pertanyaannya kalau ditanya belajarnya bagaimana, jadi karena memang praktikal, jadi semuanya itu ada di lapangan, semuanya itu mau nggak mau kepepet harus diselesaikan. Karena saya memang orang praktikal dan latar belakangnya bisnis, jadi apa yang ada di lapangan itu adalah persoalannya sebenarnya. Jadi sebenarnya kan akademisi itu sebenarnya adalah bagaimana praktikal dibawa menjadi teoritikal. Kalau kami udah berhadapan dengan praktikalnya, sehingga penyelesaian tersebut kami harus selesaikan, kami harus cari jawabannya, kita desainkan, baru praktikalnya akhirnya kita relate-kan juga dengan teoritikalnya. Jadi ya learning by doing, seperti itu. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah terjawab untuk pertanyaan tersebut. Jadi kita harus lebih banyak mencoba-coba hal baru juga ya, seperti itu ya Kak Yohanes ya, agar kita lebih banyak pengalaman juga dari learning by doing, dan juga ilmu yang sudah kita pelajari jauh lebih mudah untuk diingat, seperti itu kira-kira. Baik, untuk pertanyaan kedua untuk Kak Silvi, silakan Kak. Oke, ya, kemarin saya pakai education agent-nya IDP. Tapi ada banyak education agent sebenarnya yang juga mereka bisa membantu ya, tergantung kita mau ke uni mana. Saya tambahannya mengenai dengan IDP ini, memang ketika kita lulus LPDP itu IDP sudah japri kita, sudah WA kita, waktu itu tidak pakai email kita, dan juga ketika kita saat pengayaan bahasa ya Kakak Silvi, itu langsung di IDP yang datang sendiri, karena mereka tahu bahwa beasiswa LPDP ini mampu membiayai dan tidak tunda-tunda ataupun tidak telat-telat, sehingga IDP yang cari kita. Saya juga waktu tes itu pernah diminta untuk keluar negeri, tapi saya tidak mau karena itu persoalan dari kita bilang bahasa Inggris. Yang kedua, nanti ada juga ya istilah double digit atau doenjibri. Waktu kuliah di UGM, karena dari kampus UGM melihat bahwa kami LPDP yang mampu, saya juga dipindahin untuk ambil double digit di Nottingham sama dengan Kakak Silvi saat itu. Cuman karena persoalan saya tidak punya IELTS, saya batal. Saya bilang sudah, teman 2 yang berangkat, kami yang 3 orang di dalam Indonesia. Jadi 3 orang tidak berangkat. Jadi maksudnya IDP itu sudah ada. Nanti ketika teman-teman lulus LPDP, pengayaan bahasa bagi yang afirmasi, nanti mereka yang tawarin kita. Entah mereka dapat kita punya nomor atau ke email dari mana, tidak tahu. Intinya mereka akan kejar kita. Begitu ya Kakak Silvi?
Ya, Oke. lanjut. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang identik yang sama juga sepertinya. Izin bertanya, bagaimana saya bisa mengikuti HBL Scholar? Nah, ini untuk Kakak Silvi. Apakah yang tinggal di Jabodetabek bisa mengikutinya? Terima kasih, Kak. Langsung aja ya, iya bisa. Nanti kalau yang di luar Sulawesi Utara bisa ikut HBL Scholar yang regular batch 2. Yang namanya regular batch 2. Kalau klik Instagramnya nanti langsung pas klik bio-nya di Instagram kami, dia langsung direct ke admin dan admin akan share untuk buku panduan. Yang untuk di luar Sulawesi Utara sekali lagi bisa ikut yang namanya HBL Scholar Regular Batch 2. Itu. Oke, jadi bisa disimak ya teman-teman ya. Jadi di luar Sulawesi Utara pun tetap bisa mengikuti kegiatan HBL Scholar. Nah, untuk Kak Supardin, untuk bisa membantu menjawab bagaimana cara pengabdian masyarakat setelah lulus LPDP, Kak? Ya, nah untuk pengabdian masyarakat begini, sebenarnya LPDP itu memang mengharuskan kita untuk ketika kita lulus, itu kita harus mengabdi. Mengabdi itu bukan hanya kita pengabdian ke masyarakat, enggak. Pengabdian itu bagaimana caranya kita bisa, kalau saya ya, itu bagaimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang. Enggak harus kita buat bakti sosial, kita bukan. Tapi gimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Contoh pada diri saya. Kuliah S2, sebelum saya lulus pun, itu di semester akhir, saya dengan 2 orang teman saya buat perusahaan. Ya, saya buat perusahaan konsultan, yang mana perusahaan konsultan kami itu bergerak di pertambangan. Karena secara akademik, secara pendidikan, saya background-nya adalah tambang, duanya itu geologi, dan sekarang pun saya ngambilnya geologi. Sehingga sekarang ini para investor itu banyak melirik ke pertambangan. Khususnya karena sekarang ini harga nikel lagi tinggi, Pak. Orang batu bara pun sekarang itu sudah melirik ke nikel. Jadi, bagaimana caranya kami bisa menangkap peluang itu? Karena orang-orang batu bara atau orang-orang investor yang punya duit ini, kalau mereka mau nambang, otomatis kan mereka pasti butuh tenaga-tenaga yang mumpuni. Sehingga kami membentuk itu. Kami membentuk perusahaan yang mau dengan mereka, bahwa sini saya kelola uangmu, kemudian kami yang kerjakan secara profesional. Sehingga dari situ kemudian sudah beberapa perusahaan, sudah beberapa lokasi yang kami sudah kerjakan, dan sejauh ini kami masih eksis. Dari situ kemudian kami membuka lowongan kerja. Teman-teman LPDP pun banyak yang bergabung dengan saya, banyak bergabung dengan kami untuk kemudian masyarakat setempat juga kami pekerjakan di bawah naungan perusahaan kami. Kemudian juga dari situ dari profit kami sisihkan untuk CSR ke masyarakat setempat. Jadi itulah bagian dari kontribusi saya untuk pengabdian saya. Pengabdian saya bukan hanya untuk masyarakat setempat, tapi masyarakat yang di luar sana yang juga ikut bergabung kami dengan yang punya kemampuan skill seperti itu. Karena waktu saya wawancara LPDP untuk Kakak Silvi, mungkin kalau ingin next mau lanjut S3, jadi saya ditanya gini, kamu ini mau lanjut S3 LPDP, nah kontribusi apa yang sudah kamu lakukan? Jangan sampai uang dari hasil kamu ternyata kamu sia-siakan. Saya bilang kontribusi saya apa adalah saya sudah bangun perusahaan bersama 2 kawan saya, kemudian sudah jalan, ya sudah beraktivitas. Sekarang kami masih eksis di situ dan alhamdulillah itu udah naik. Kemudian sekeliling kami kan sudah pekerjakan. Terus dia tanya, karyawanmu dari mana? Kata karyawan saya itu karyawan lokal dan kemudian non lokal. Non lokal itu kami prioritaskan buat teman-teman yang di dalam daerah itu skill itu nggak ada, sehingga kami bisa rekrut dari luar. Kalau misalnya yang lokal itu bisa yang skill maupun non skill kami rekrut supaya sama-sama kita merasakan keuntungan baik dari kami maupun dari orang lain. Baik kami sebar juga ke teman-teman sekitar. Itu isi pertanyaannya, biasanya ditanya kayak gitu. Yang kedua, Kakak Silvi, itu mereka akan nanya Kakak Silvi. Kakak Faris, mereka akan nanya adalah selain kamu penguatan institusi kerja untuk menambah ilmu, apalagi? Katakan di awal ketika saya ditanya tujuan kuliahmu apa, bilang di dalam perusahaan kami Pak, ilmu yang berbicara tentang penelitian saya ini, saya kan ngambil penelitiannya tentang batu bara, ya, karena S2 untuk skala industri, smelter, pabrik, kemudian S3 saya juga tentang itu. Sehingga saya ditanya, selain ilmu itu, selain untuk penguatan institusimu, selain nambah-nambah ilmu itu, untuk apa lagi S3-mu? Nah, Kakak Silvi juga pasti akan ditanya kayak gitu. Kakak Fris juga akan ditanya, selain untuk ilmu apa lagi? Saya bilang kayak gini, orang secara psikologi, orang Indonesia itu
ketika kita menawarkan satu project, ya, kemudian kita kerjasama, biasanya si investor, ya, biasanya si investor itu bukan ngelihat dulu apa isi daripada proposal, apa isi muatan materi kita, tapi mereka akan melihat siapa yang presentasi. CV kita akan bermain di situ. Kalau misalnya kualifikasi program doktor, pasti akan lebih melirik ke sana dibandingkan yang datang itu yang bukan kualifikasi itu. Nah, jadi mereka itu akan lebih apply ke kita, lebih welcome kita kalau misalnya yang presentasi itu atau yang bawa project itu yang akan dijadikan kerjasama itu adalah orang yang di bidangnya. Nah, apalagi kita punya kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Indonesia, ya, saya nggak tahu kalau luar negeri karena saya belum pernah kuliah di luar negeri. Tapi kalau psikologi Indonesia, yang saya rasakan sekarang, ketika saya presentasi sama investor-investor besar yang ada di Indonesia, saya ke Jakarta, saya presentasikan, kemudian saya di Kendari, di Makassar, itu mereka ngelihat dulu siapa yang presentasi, siapa saja isinya orang perusahaan itu. Nah, mereka akan ngelihat dari CV-nya, oh dia kualifikasinya S3 nih. Nah, kemudian dari segi pengalamannya, oh dia ini profesional, ya udah, nggak apa-apa, pakai aja. Kita boleh aja kita. Nah itu, apalagi ditunjang dengan public speak kita yang bagus, kemudian dari rencana kerja kita yang oke, kemudian ditunjang dengan pembiayaan yang masuk akal seperti itu. Itu nanti menjadi tips ketika teman-teman dapat wawancara seperti itu untuk yang klasifikasi 3. Seperti itu. Saya bisa tambahkan sedikit bicara tentang mengabdi. Ya, silakan Kak Fritz. Kalau menurut saya mengabdi itu dalam arti luas. Ini mengabdi. Teman-teman bergabung di Garpu, khusus adik Anjas, berkontribusi untuk memanusiakan orang lewat pendidikan, lewat webinar ini namanya kontribusi. Jadi kontribusi itu tidak harus besar yang kelihatan. Kecil pun juga waktu memang rencana studi kontribusi saya tulis, saya juara kelas, saya bawa antar lomba SMA sampai di Jawa Barat, Kupang, semua saya tulis. Saya jadi pelatih bola, juara bola kaki U21, U12, U1, tulis semuanya. Nah sekarang, memang beberapa saat lalu karena saya ini orang yang suka sosialnya tinggi, lebih banyak aktivisnya di dunia sosial, jadi saya malah ditolak oleh LPDP. Kalau kakak Adin sama kakak Silvi tahu, kakak Pak Kamiluddin. Pak Kamil itu ya saya, Mas Frit lanjut S2 dulu karena dia tahu bahwa saya punya rekam jejak di setelah wisuda saya buka lembaga bahasa Inggris di kampung halaman, itu saya yang biaya semuanya. Yang berikut seperti yang kakak Hilary buat HBL School itu, tetapi karena pandemi saya tutup. Yang berikut saya buka lagi di bola kaki ini, saya salah satu donaturnya. Ketika pemain bola mau bermain bola, saya sumbang duit untuk beli aqua. Walaupun saya di Jakarta, tapi di kampung saya donatur. Bantu lagi misalkan ada pembangunan masjid, sekolah, saya kirim duit untuk bantu semen, bantu hal-hal yang kecil. Itu kontribusi. Yang kedua adalah saya buat media. Media ini adalah media milik saya sendiri yang saya bilang Kompak Newscom. Saya itu hanya bantu orang untuk mengangkat orang punya nama besar di negeri ini, bahwa mereka nih orang hebat. Itu gratis semuanya, padahal itu saya biaya sendiri. Hanya itu salah satu kontribusi yang saya sementara buat. Yang berikut, bimbingan skripsi saya itu gratis semuanya, tidak ada yang bayar. Ketika orang bayar saya tolak semuanya, saya tidak mau. Karena itu yang LPDP ajarkan kepada saya. Apa sih yang harus saya balas? Yang berikut, bimbingan di kantor saya, adik Anjas tahu, adik Anjas juga kerja dekat saya. Anak-anak magang itu saya panggil datang di ruangan saya. Kamu mengerti tentang LDPR? Tidak. Kamu mengerti tentang parlemen atau trias politika? Tidak. Belum. Ini materinya, ini begini. Kemarin saya berbimbing, ada satu anak master yang tidak salah minggu lalu pulang kampung, itu juga saya bimbing. Semuanya no berbayar. Tidak ada Rp1.000 yang saya minta, saya tidak mau. Sosialisasi saya mau materi di kampus S1, bahkan di webinar saya tolak semua duit. Kenapa? Karena apa? Itulah keterpanggilan hati saya di sini, bahwa LPDP kasih saya biaya tanpa Rp1.000 dari orang tua dan saya sudah kuliah. Lantas pengabdian saya kepada masyarakat secara luasnya apa? Yang berikut, kenapa saya ambil lagi menjadi yayasan Satu Hati NTT? Di situ saya diangkat jadi sekretaris. Kenapa? Di situ saya bisa bantu orang banyak, khususnya orang miskin, orang yatim piatu, yang berikut anak petani. Ketika ada bencana-bencana, saya masuk. Kakak Anjas sering ikut baca berita saya. Saya paling banyak yang hal-hal seperti itu. Nah, jadi itulah rencana sulit. Saya percaya bahwa teman-teman sendiri ini sudah punya pengabdian, mungkin di lingkungan masyarakat, di kampus, dimanapun teman-teman, itu namanya pengabdian. Di Garpu sendiri teman-teman punya pengabdian, yaitu masuk dalam memanusiakan orang-orang seperti teman-teman yang ada di dalam Jumi. Ini juga salah satu pengabdian. Jadi pengabdian itu tidak mesti harus seperti yang kakak Adin bilang, kalau buka perusahaan, itu masing-masing orang punya kemistrinya atau ranahnya berbeda, visi misinya berbeda. Kalau saya lebih bergerak ke bidang sosial, bagaimana kehadiran saya itu bisa membantu orang banyak, bisa menolong orang lain, baik dari sisi pendidikan, dari jurnalistik saya, karena saya sekarang sudah masuk ke jurnalistik, baik dari LPDP ini, semuanya gratis. Coba tanya ada Kakak Roni mungkin. Kakak Roni, saya punya grup sendiri namanya grup bimbingan LPDP. Saya buat webinar 4 orang lulus dari LPDP. Saya senang sekali ketika melihat mereka lulus. Roni mau kuliah, satu sudah lulus di UGM, satu lagi kuliah di UIM, satu kuliah sekarang lagi di BPG. Kakak Hendra namanya. Di dalam grup ada. Di situ grup kita diskusi bagaimana supaya bisa ini. Kakak Roni, ada Kakak Roni?
Oh tidak ada. Nah, itu juga salah satunya. Maksud saya mungkin semua punya kontribusi. Itu saja. Kakak Sisil juga punya kontribusi di HBR. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Fris, Kak Supardi, dan Kak Silvi, dan juga tentunya Kak Yohanes Kurnia yang sudah memberikan jawaban atas tanya yang disampaikan oleh peserta webinar. Dan sayangnya untuk webinar kali ini karena waktu yang terbatas, jadi untuk sesi pertanyaan mungkin nanti bisa dibantu oleh kakak-kakak sekalian dijawab melalui grup yang telah dibuat ya Kak Fris, seperti itu ya Kak ya. Jadi jika memang ada pertanyaan lanjutan yang ingin disampaikan mungkin bisa dikirimkan lewat grup WA tersebut. Izin, Baik, Bapak Moderator. Tadi saya mengajukan pertanyaan mungkin terlewat. oh ya, Langsung aja, simpel aja pertanyaan saya. Terima kasih Bung Frit telah mengundang saya, Bapak Supardi Popo yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan. Saya setia dari awal tadi jam 7 sampai sekarang agak mengantuk, tapi saya menanti. Pertanyaan saya tadi, kalau usia 52 tahun, masih bolehkah untuk berharap mendapatkan beasiswa S3 dalam negeri? Saya sebagai seorang pegawai negeri. Demikian Bapak Supardi mungkin boleh membantu saya untuk mendapatkan pencerahan usia 52 tahun. Terima kasih. ya silakan Kak Supardi untuk membantu menjawab pertanyaan Ibu Pesta Evaria Simbolon. Oke, saya share ya, saya bantu jawab Ibu. Nah, di sini ada slide yang saya share mengenai beasiswa PNS, TNI, Polri, ya. Nah, usia maksimalnya berapa? Ini Bu. Jadi usia maksimal, untuk yang TNI, Polri ini bisa di sini Bu. Jadi Ibu tadi usianya 52 tahun ya. Betul, betul. Nah, untuk S3 Bu, ini kan ini MDN ini magister dalam negeri, sedangkan ini doktor dalam negeri ya. Nah, magister dalam negeri dan doktor dalam negeri dan luar negeri. Untuk yang S3 45 tahun Bu, 47 tahun. Jadi ini pejabat fungsi 42 dengan jabatan fungsional, kemudian baik itu medis, paramedis, peneliti, perekayasa pendidik itu 47 tahun. Kemudian TNI atau Polri 45 tahun. Jadi Ibu mohon maaf, Ibu secara usia itu nggak masuk di klasifikasi PNS, TNI, dan Polri. Tidak Bapak hanya ini saja supaya clear. Tadi emang saya lihat ada tadi juga disampaikan oleh Bung Fritz, dan ini yang berikutnya Bapak sebagai narasumber ada ini. Jadi tapi saya ingin bertanya secara langsung supaya clear aja, supaya lagi dari LPDP. Ya, peluang yang lain Bu. Ya, enggak mungkin biaya sendiri kali maksudnya ini dah. Terima kasih. Bu Pesta, jadi Bu Pesta ini kita sama-sama di DPR, Ibu ini orang baik memang. Jadi Ibu punya pertanyaan tuh di PNS TNI Polri itu ada terbagi bagi dua lagi. Yang pertama, Ibu itu nanti masuk dalam kategori apakah itu kenaikan jabatan fungsional atau apa? Begitu. Saya cek kembali di booklet LPDP yang sudah disiapkan itu memang S3 itu PNS yang bukan jabatan untuk kenaikan jabatan atau itu memang tadi Kak Ajin bilang sudah betul. Tapi saya cek kembali PNS fungsional itu S2-nya memang 42, tapi S3 memang 43. Ada dua kategori, tapi memang tidak masuk Bunda. Jadi mungkin ya kita ikuti Bu Riris di kantor aja, mungkin Bu Riris punya beasiswa ada, jadi kita coba-coba seperti itu. Gitu saja Bu. Ya, betul. Oke, terima kasih. Saya sih sebenarnya sudah ditawarkan oleh Bapak Prof. Chandra, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI, karena saya alumni dari S2-nya dari UI, tapi saya takut untuk masuk UI. Maunya yang di tengah-tengah aja, karena saya ada struktural ya. Jadi sepertinya dari segi waktu saya harus ukur-ukur juga ini saya kekuatan, energi dan waktu dan lain sebagainya, sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya timbang-timbang dari kemarin, akhirnya lewat setahun, lewat 2 tahun, lewat 3 sampai akhirnya menemukan usia sekarang 52. Tapi harapannya untuk lanjut sih menimba ilmu masih ada. Saya ingin menyampaikan tentang apa tadi yang disampaikan Bapak Supardi itu, saya tertarik Bapak bahwa harus inovasi kita harus yang menarik gitu. Jadi saya sebenarnya sudah mempersiapkan yaitu meningkatkan kompetensi setiap PNS gitu.
meningkatkan kompetensi bahwa setiap pegawai itu harus diberikan pelatihan sesuai yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI. Demikian Pak perkenalan kita. Ini saya diundang oleh Bapak Fritz, teman saya di kantor. Minimal saya jadi mengenal bapak-bapak yang Ibu Hilari sih ya sudah ya anggota moderator izin ya Ibu Pesta, mungkin kita bisa audiensi dengan Ibu Reri karena Ibu Reri di Komisi 10. Sebaiknya mungkin audiensi untuk buat MOU dari DPR Komisi 11, LPDP masuk di Komisi 11. Mungkin bisa minta kota atau bagaimana begitu, kan Pak Sekjen DPR Ibu bisa langsung bypass, Pak Innocentius bisa komunikasi supaya mengakomodasi teman-teman PNS yang ada di DPR, MPR, DPD itu, siapa tahu bisa dapat jatah. Kalau DPR yang bicara LPDP tidak macam-macam, karena kementerian mitranya Komisi 11, Komisi 11 bisa marah menteri, jadi menteri yang nanti marah LPDP-nya, begitu kalau sistemnya. Jadi kalau Ibu tidak keberatan mungkin bisa bicara dengan Pak Sekjen DPR atau ke Pak Innocentius Samsul supaya bekerja sama dengan Komisi 11, LPDP sekarang Komisi 11 ya? Kadin, saya dengar berpindah Komisi 10. Pun Komisi 10 juga mungkin bisa bicara dengan ketua komisi atau wakil pimpinan lewat 9 fraksi yang ada di komisi terkait supaya bangun MOU. Siapa tahu LPDP bisa kasih kota untuk teman-teman yang PNS yang ada di tempatnya Ibu, termasuk di S1 yang mau lanjut S2, S3, karena saya lihat ada teman-teman Esther juga mungkin mau lanjut, ataukah ini Adi Pivana yang tadi chat saya itu. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bung Fritz untuk ininya mengingatkan saya ya. Sebenarnya kita di kesempatan ini saya Kepala Bidang Pelatihan Diklat lah ya, lebih familiar Kepala Bagian Diklat. Jadi kita ada kerjasama dengan UI, sudah memberangkatkan 10 orang S2 dan 3 orang S3 di UI. Saya sebagai kepala bagiannya, saya sendiri diajak oleh Prof. Chandra, tetapi oleh karena informasi dari teman-teman yang S3 di UI, masuknya nanti keluarnya nggak keluar-keluar, 7 tahun, 8 tahun gitu. Jadi itu yang jadi pertimbangan saya mau ngambil yang di swastanya. Tapi coba karena ada Bung Fritz kasih info ini, saya coba karena memang hati saya tergerak untuk ikut lagi lanjut S3 gitu. Ibu di Komisi 7 ada Mbak Roro, itu alumni LPDP dari Jawa Timur, Dapil Jawa Timur, itu teman kita Amadin kenal. Jadi bisa minta bantuan, bisa menjelaskan ke Komisi 11, mungkin ketua pimpinan komisi, bisa lewat wakil ketua DPR, Pak Rahmat Gobel, bisa juga lewat Ibu Reri sebagai wakil MPR itu, jadi bisa membantu. Kan Mbak Roro bisa menjelaskan apa itu LPDP, pasti lebih cepat, karena dia dari Golkar, begitu. Baik, Bung Fritz, terima kasih ya perhatiannya. Baiklah, dari saya itu saja pertanyaan saya. Minimal saya bersyukur di kesempatan ini berkenalan dengan Bapak Supardin dan ini siapa Silvi dan yang lain-lain ya. Tadi pembicaranya Ibu Hilari sudah melakukan kegiatan yang lain yang lebih penting. Sudah tidak bergabung dengan kita sepertinya. Baik, demikian terima kasih Bung Fritz dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Evaria Simbolon yang tentunya sudah memberikan pertanyaan yang cukup komprehensif juga Bu ya. Oke, untuk sesinya teman-teman sekali lagi mohon maaf karena waktunya terbatas dan sudah menuju ke 10 malam waktu Indonesia Barat. Untuk sesi pertanyaan berikutnya, jika ada yang kepo-kepo ingin tahu lebih dalam mengenai LPDP, mengenai tips and trick yang lebih mendalam lagi, silakan bisa bergabung di grup chat WhatsApp yang sudah dibantu share di chat Zoom ini. Nanti teman-teman sekalian bisa menanyakan pertanyaan secara bebas di grup tersebut. Demikian dari saya kembalikan ke host Bapak Marta Sanjaya. Baik, terima kasih sudah menjalankan kegiatan dan aktivitas yang kita sendiri sudah kita amati kepada Kakak Anjaskara. Ya, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk semua. Bahwasanya ilmu penting, ya, ilmu penting dan ilmu bisa menjadikan satu masa depan kita, ya. Ilmu penting dan menjadikan masa depan kita, dan masa depan itu sebagai bagian daripada kehidupan agar ke depan nantinya menjadi yang lebih baik. Nah, sebelum kita tutup, di sini ada Leputra, barangkali bisa kita berfoto bersama. Minta tolong dengan Leputra, kita berfoto. Banyak sudah. Ya, nggak apa, yang ada aja. Kita berfoto bersama untuk sebagai dokumen dari aktivitas kegiatan yang kita sudah kerjakan pada malam hari ini. Bisa ya bantu Pak Leputra, Kakak Leputra?
Kakak Leputra? Atau yang Sudah. Pak Martasa sudah dari tadi sudah foto semua dari awal sampai akhir. Oke. Kalau memang sudah, barangkali disinilah penghujung daripada kegiatan kita pada malam hari ini. Ada sesuatu hal yang tidak berkenan dari tutur kata yang kita jabarkan pada malam hari ini, baik dari saya atau dari moderator, ya. Permohonan maaf, ya. Semoga pertemuan pada malam hari ini memberikan makna baru, pemikiran baru, semangat baru untuk Garpu sebagai media sarana menyampaikan informasi yang positif untuk anak muda, terutama mengembangkan ilmu pengetahuan agar ke depan menjadi yang lebih baik. Itu saja pertemuan pada malam hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Kalau ada yang mau minta kita bawa materi di mana saya siap membantu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam. Iya. Terima kasih ya. Iya. Saya ibu kakak-kakak semuanya. Dadah. Terima kasih kakak-kakak semuanya.